Woi, cepetan kabur. Kejadian ini, gue ternyata kembali ke momen ini. Leye, sampah kayak dia kok bisa ikut misi bareng kita. Paling cuma jadi tameng buat pancing serangan musuh. Jangan gitu dong. Dia kan udah berusaha keras, lo. Berusaha keras jadi bebal, maksudmu. Gue gak bakal biarin ini terulang. Di era yang tidak diketahui, dunia manusia bertabrakan dengan dimensi yang disebut Abyss. Dimensi itu mulai mengikis habis seluruh kehidupan dan tatanan. Di saat keputusasaan melanda, manusia tiba-tiba mendobrak kunci genetik dan membangkitkan kekuatan. Untuk menghadapi krisis global ini, Front Integrasi Kemampuan Global resmi dibentuk dan membuat standarisasi kekuatan bagi para awakener. Level kekuatan langsung menentukan alokasi sumber daya, status sosial, serta hak akses di medan perang. Level 1 dianggap gagal bangkit atau punya kekuatan tak berguna. Mereka sering dikirim ke garis depan sebagai umpan, atau ditugaskan untuk membersihkan puing-puing reruntuhan. Tingkat kematian mereka sangat tinggi. Ahar, tolong, siapa aja selamatin gue. Siap, makasih banyak ya. Wahai Tuan Awakener, level 1. Anda Awakener level 1? Level 1? Bukannya itu hampir sama kayak gak punya kekuatan? Emang bisa berguna buat apa? Level 1, di kehidupan lalu, lambang ini bikin gue selalu diremehkan, dijauhi dan dikucilkan sama tim sendiri. Dan akhirnya, dibuang kayak sampah. Ditinggal begitu saja, di medan perang, sampai mati. Weh, bukannya ini pahlawan level 1 kita yang hebat banget. Baru dapat untung dikit, aja udah belagu ngerasa hebat. Level 1 mah mending enteng di logistik buat angkut barang. Ngapain sih pak sok-sokan pamer segala? Kalau lo mati dibunuh monster, ujung-ujungnya kita yang repot nyelamatin. Deh, kami paham kok niat baik kamu. Tapi monster-monster ini bukan tandingan kamu. Mending mundur dulu ke zona aman. Nah, jangan maksain diri. Cepetan pergi. Sampah emang gak paham bahasa manusia. Gak cabut sekarang? Biar gue abisin sekalian. Lagian, level 1 mati gak ada yang peduli. Sistem mendeteksi ancaman mematikan pada Inan, serta niat jahat yang sangat kuat. Sistem peningkatan paksa berhasil tersambung. Energi awal dibuat dari tingkat kebencian. Modul pertahanan darurat aktif, mulai sekarang, aktifkan. Pertahanan otomatis menyala. Nggak mungkin. Pedang gua hancur berkeping-keping. Sial. Apa-apaan ini? Mana mungkin level 1 punya defense gini? Pasti dia pakai jimat terlarang. Atau dia udah pasang formasi duluan. Iya, pasti kayak gitu. Jadi begini dahsyatnya kekuatan sistem. Cuma trik murahan. Lo pikir trik gitu bisa nipu kita? Level bumi sama level 1 tuh beda jauh. Itu fakta dasar. Ngaku deh, lo nyolong pusaka organisasi kan? Atau lo pakai jurus terlarang? Aduh, monster yang lebih gede datang lagi. Itu tiran. Level bumi puncak. Kita bertiga maju bareng pun belum tentu menang. Wang Dong, Fei Fei, bikin formasi segitiga sekarang. Jangan sampai dia nembus ke bunker pengungsian. Tadi pasti gempa gara-gara tabrakan monster. Kebetulan aja pedang gue pas patah. Sampah level 1 mana, mungkin sekuat itu. Bikin kaget aja. Iya, bener banget. Li, lo lagi hoki aja. Udah selamat, buruan mundur sana. Jangan ngehalangin kita ngelawan monster beneran. Li, lo budak ya minggir. 1. Insta-kill monster level bumi puncak. Dihabisin sama level 1. Nggak mungkin. Mustahil banget. Lo pasti nyolong obat terlarang sekte. Atau main curang. Pasti karena lo pakai penguat energi level tinggi. Pasti begitu. Kalau nggak, sampah level 1 kayak lo. Mana mungkin bisa melakukannya. Oh, ternyata. Di mata kalian yang sok. Jadi jenius tingkat bumi yang mulia. Ngalahin musuh kuat cuma bisa lewat mencuri dan curang. Kelihatannya kalian biasa memburu monster. Cuma hasil rampasan ya. Katanya tim pelindung tapi aslinya begini. Lancang banget loh. Bocah level bawah berani-beraninya menantang kami. Sampah, lo baru bunuh 1 monster. Udah langsung lupa diri dia. Mencuri aset penting milik organisasi. Dosanya makin berat. Sekarang, atas nama wakil kapten patroli, gue bakal langsung menangkap lo. Ngapain banyak bacot sama dia? Tangkap dan geledah dia. Pasti ketemu bukti kecurangannya. Mendeteksi dari Li Xian, kebencian bertambah 15 poin.
mendeteksi amarah dan niat membunuh Wang Dong. Kebencian bertambah 20 poin. Mendeteksi kelicikan dan penghinaan Tong Fenju. Kebencian bertambah 12 poin. Total poin pengalaman saat ini 47. Progres naik level 94%. Ternyata bisa naik segitu lewat dendam orang. Sedikit lagi bisa naik level nih. Kayaknya harus mancing emosi mereka lagi. Trio Cupu. Gaya sok paten kalian kuno banget. Katanya 3 jenius bumi. Tapi ketemu satu monster tingkat bumi saja. Sampai mau kencing di celana. Kok sekarang berani buat menangkap gue yang lo sebut sampar? Apa keberanian kalian? Cuma dipakai buat ngebully orang lemah? Sialan, lo cari mati. Mendeteksi niat membunuh yang fatal. Kebencian melonjak tajam. Pengalaman bertambah 30. Progres naik level sudah mencapai 100%. Mau langsung naik ke level 1? Naik level. Lambat banget. Gak mungkin. Lu kan baru naik ke kelas D, kok bisa? Ah, Li Jia. Serang bareng. Levelnya baru naik, belum stabil. Hajar sekarang. Balas dendam buat Li Jia. Pas banget. Gabungan kekuatan kalian emang seberapa kuat sih dibanding kitab rahasia? Kelas D cuma segini doang, masih mau tarung. Kak Mang itu esper tingkat S yang super langka. Dia udah direkrut aliansi buat jadi kapten tim baru. Haha, lu senangnya kepagian. Gak peduli lu pakai trik apa. Kak Mang gak bakal tinggal diam. Si sampah level 1 ini, dan tunggu. Baru aja, dia entah gimana bisa naik ke kelas D. Dia nyuri pusaka organisasi. Pack obat terlarang secara ilegal. Bahkan tegangnya hajar kita. Kak, lihat dia bikin Li Jia bonyok gini, mau bunuh Jui juga. Lu mata-mata dari faksi kehidupan, ya. Gila, kuat banget. Jadi begini kekuatan kelas F. Tekanan level alami bagi pemilik kekuatan tingkat rendah. Gue Mengkingli, inspektur kelas A. Sistem mendeteksi adanya alam. Ada fluktuasi sinyal lonjakan level di area ini. Pasti dia gak salah lagi. Dia baru aja masih level 1. Tiba-tiba langsung naik ke kelas D. Selain nyuri dari aliansi atau pack obat terlarang, jelas gak bakal mungkin bisa. Kak, tolong buruan tangkap dan interogasi dia. Kekuatan tempurnya gak wajar. Jangan-jangan masih banyak barang ilegal yang dia sembunyiin. Geledah dia. Pasti ketemu buktinya. Lonjakan level instan. Belum pernah ada sejarah kayak gini di data aliansi. Di dunia ini, ada hal-hal yang di luar jangkauan database. Kak Mengsu, jangan dengerin omong kosong dia. Dia pasti abis nyolong sesuatu. Atau pakai trik kotor yang licik. Bener banget. Level kekuatan itu permanen setelah bangkit. Itu aturan mutlak. Padahal tadi dia cuma beban level 1. Sekarang mendadak naik ke level bumi. Jelas-jelas dia curang. Kak Sul, kakak harus selidiki ini. Dia nggak cuma curang. Dia juga udah ngegebukin kita. Orang gini layak dikurung dan kekuatannya dicabut. Kemurnian energinya emang mencurigakan. Tapi strukturnya masih utuh. Nggak ada jejak obat-obatan terlarang. Atau bekas alat penguat eksternal. Kasusmu ini emang agak unik. Tapi aturan aliansi harus dipatuhi. Kamu harus ikut aku balik. Buat tes yang lebih detail. Kak Sul, jangan bilang kakak percaya. Dia itu cuma tukang tipu. Level 1 ya tetap level 1. Nggak bakal berubah seumur hidup, kan? Kita udah capek-capek latihan bertahun-tahun. Cuma buat sampai tingkat bumi menengah. Kok beban kayak dia bisa gampang terdeteksi. Rasa iri yang kuat dikonversi jadi poin pengalaman. Poin iri bertambah 25. Poin pengalaman kini 172. Butuh 300 poin buat ke level C. Mungkin ada orang yang emang bawaan lahir beda. Ada orang yang mau sekeras apapun usaha. Nggak bakal bisa ngejar orang yang dapat 1. Pencerahan instan lu bilang apa tadi? Poin iri bertambah 30. Pencerahan. Lo pikir lu itu jenius legendaris? Hal, lu cuma maling yang tukang cheat. Poin iri bertambah 30, cukup. Gimanapun kebenaran yang asli. Semua harus diselidiki sesuai prosedur. Tolong kerjasamanya ya. Kalau lo emang nggak terlibat, aliansi bakal bersihin nama lo. Haha, ternyata Marga Lotor. Kita lihat aja. Dia bisa terus keras kepala. Dia berani nyentuh Kak Men, gue bunuh dia. Bunuh dia dapat 30 poin. Cara naik level gini praktis banget. Misi sampingan aktif. Jelajahi area inti bawah tanah. Terdeteksi 500 meter di depan.
Ada sumber energi konsentrasi tinggi. Diduga sebagai anomali. Hadiah misi, kekuatan naik jadi 100. Bakal nembus batas teoritis level bumi. Pimpin jalan. Bunuh monster level 8, kekuatan plus 1. Kelincahan plus 1, kekuatan 54. Kelincahan 38. Bunuh asisten teknis kelas C, kekuatan plus 2. Kelincahan plus 1, kekuatan 56. Kelincahan 39. Si sampah ini udah gila kan? Semua orang tahu tempat itu penuh monster. Banyak monster mutasi di sana. Bagus Dir, gak usah ngotorin tangan. Monster di bawah gak bakal kasih ampun. Palingan sekarang lo udah jadi daging cincang. Kalau dia mati di bawah sana, aliansi bakal salahin kita gak ya? Padahal Kak Meng tadi bilang, mau bawa dia balik buat diselidiki. Dia sendiri yang cari mati. Kak Meng juga lihat dia kurang ajar duluan. Terus dia kabur ketakutan. Sampah kayak gitu pantas mati. Kakak, mau pergi kemana? Masuk ke sana demi si sampar? Gak bisa, itu terlalu bahaya. Zona bawah tanah itu belum dipetakan. Gak ada yang tahu kondisinya gimana. Kakak kan kelas A, ngapain taruhan nyawa demi pengkhianat level bumi? Bener Kak, dia pasti mati, gak perlu rata. Kenapa sih? Kenapa si sampah bisa bikin kakak sedih? Berdoalah semoga dia udah beneran mati. Ujung-ujungnya, jasadnya pun ludes dimakan monster tanpa sisa. Li, awas aja lu, kalau keluar hidup-hidup. Mati mengenaskan sampai gak ada yang tersisa. Berhasil membantai 3 monster armor kelas F. Kekuatan tambah 8, kelincahan tambah 4. Kekuatan sekarang 62, kelincahan 42. Kecepatan respons saraf meningkat hingga 130% dari nilai dasar. Seberapa jauh lagi kita dari pusat intel? Peringatan, terdeteksi tanda kehidupan tingkat tinggi 150 meter di depan. Evaluasi fluktuasi energi reaksi berada di kelas D. Kelas B ternyata emang gak segampang itu. Target telah dikonfirmasi. Pengawal di sekitar makhluk abis kelas B, kera raksasa zirah kuno. 12 kera kuno kelas C. Jadi, mengalahkan kera raksasa zirah kuno akan menyelesaikan misi utama. Berhasil membantai 12 kera kuno kelas C. Kekuatan tambah 14, kelincahan tambah 7. Kekuatan sekarang 76, kelincahan 49. Cuma kruto-kruto doang. Kok ngamuk banget sih? Ayo beresin dengan cepat. Cie. Target misi, kera raksasa zirah kuno, telah dikalahkan. Pembunuh, Meng Qingli. Penilaian misi kelas A belum selesai. Hadiah peningkatan kekuatan menjadi 100 belum diberikan. Gak gitu dong, Kak. Kenapa mesti datang sekarang sih? Malah nyampah pas gua lagi lawan bos. Nyampah monster itu bukan kebiasaan bagus. Kak, aku cuma mau cegah kamu cari mati. Makhluk itu bukan lawan yang bisa kamu hadapi. Sekarang, ikut aku balik. Gak bisa lawan dia, dia kan kelas A. Perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Apalagi, kasar sama cewek itu, bukan prinsipku. Kamu gak punya hak buat nolak. Peningkatan levelmu yang aneh, butuh penjelasan logis. Ini demi aliansi. Dan sangat penting bagi strategi manusia melawan abis. Masih mau kabur. Kakak gak apa-apa. Terus si Li mana? Bukannya udah, ya, gak usah ditanya lagi. Pasti udah mati. Gak ngaca sama kemampuan sendiri. Berani banget masuk sarang monster. Itu mah dia lagi hoki. Mati sekarang bikin, dia gak perlu diinterogasi aliansi kan. Banyak banget sih cabang jalan di bawah sini. Kok lu masih hidup sih? Gak mungkin. Kok bisa-bisanya lu kabur dari sarang monster? Kok bisa nilai kecemburuan bertambah 50? Nilai kebencian bertambah 30. Pengguna kemampuan level 1, Li, mengalahkan 20 monster kelas C di sarang. Dan 20 monster kelas D. Hadiah 100 juta koin emas. Apa bocah ini gak cuma masih hidup, tapi juga bisa keluar hidup-hidup dari sarang? Mengalahkan monster sebanyak itu, terus dapat koin melimpah? Butuh waktu berapa lama biar gue bisa nyusul? Padahal dia cuma pecundang peringkat edoan. Mana mungkin dia yang mengalahkan monster-monster itu? Pasti Kak Meng Sui yang mengalahkan mereka. Dia cuma nebeng di belakang buat nyari untung. Nilai kecemburuan bertambah 50. Li, cepat ikut gue balik sekarang. Siapa? Qianlei, lama gak ketemu. Gak nyangka bisa ketemu lu di sini. Xiao Keming dari distrik 7. Kenapa kalian bisa ada di wilayah kekuasaan distrik 3? Cuma lagi ngejalanin misi investigasi lintas distrik. Tapi,
Kapten Mac, Kowok di sebelahmu ini. Kami dari distrik 7 mau dia. Apa? Distrik 7 mau pecundang ini? Atas dasar apa? Dia kan seorang tersangka. Dia itu pengguna kemampuan abnormal yang ditemukan distrik 3. Biar distrik 3 yang menyelidiki kasus Lei. Distrik 7 gak punya hak buat bawa dia. Kok bisa atas dasar apa ampas itu direbutin? Orang dari distrik 7 kok malah rebutan ampas ini? Ngapain sih kalian pada panik? Kita bahkan belum tahu bagaimana bocah ini bisa meningkatkan level kekuatannya. Begitu ketahuan dia pakai trik terlarang apa, aliansi gak bakal lindungi dia. Emang bener sih, cepat atau lambat bocah ini bakal kena batunya. Gue mau lihat sehancur apa akhir hidupnya nanti. Terdeteksi nilai kecemburuan bertambah 30. Nilai kecemburuan bertambah 30. Nilai kecemburuan bertambah 30. Hahaha. Mulutnya sih pada bilang gak peduli. Tapi skor kuartal ini malah naik cepet banget. Terdeteksi skor kuartal bertambah 60. Poin XP saat ini 332. Syarat terpenuhi, mau langsung upgrade ke level C. Upgrade. Will, naik level lagi? Mana mungkin sih? Dia kan baru aja naik level. Ini gak masuk akal buat hukum kekuatan. Dari level E langsung ke level C. Ini udah gak bisa dibilang aneh lagi. Gak pernah ada rekor kayak gini di database. Naik level lompat-lompat berturut-turut. Siap, ini pasti chat level dewa. Sistem deteksi milik aliansi. Pasti diakalin sama dia pakai cara licik. Gak adil, gue udah latihan 5 tahun. 5 tahun cuma naik dari level D ke level D menengah. Kok dia bisa langsung dari level E ke level C? Ini gak adil banget. Kita harus usut tuntas ini. Kekuatannya harus dicabut paksa. Terdeteksi rasa iri yang kuat, poin iri bertambah 80. Terdeteksi niat membunuh, poin kebencian bertambah 50. Boleh juga loh. Halo, nama gue Zhu Keming. Ketua tim investigasi khusus sektor 7. Gue resmi ngajak lo gabung ke sektor 7. Zhu Keming, kan udah gue bilang. Dia itu anomali temuan sektor 3. Harusnya diurus sama sektor 3. Lei. Sektor 7 punya sumber daya jauh lebih melimpah. Fasilitas latihan kelas atas, penyerapan energi terpadu. Bimbingan langsung dari mentor level S. Apapun yang lo mau, semua bisa kami wujudkan. Sorry ya, gue gak minat gabung. Sayang banget kalau gitu. Variabel yang gak bisa dikontrol, harus dieliminasi. Zhu Keming, lo berani main hakim di wilayah sektor 3. Haha, mau bunuh gue? Sini, coba aja. Korbankan nyawa ibu dan anak itu, tangkap dia. Yang penting, sisain napas dikit aja. Kenapa monster-monster di gudang gue malah pada nurut sama perintah dia? Gawat, ini skill tip pengendali pikiran. Tapi, gimana bisa ngontrol monster sebanyak ini sekaligus? Pengendali pikiran, kemampuan kayak gini, cuma muncul 3 kali sepanjang sejarah aliansi. Dan tiap kali muncul, pasti bawa bencana besar. Gue berubah. Mendeteksi inang membangkitkan resonansi tersembunyi. Li, lo ternyata jauh lebih bahaya dibanding dugaan gue. Kalau skill kayak gini jatuh ke tangan faksi abis, atau direbut sama wilayah lain, distrik 7 bakal terpojok secara strategis. Karena gue gak bisa bawa lo pergi, maka lo terpaksa harus gue nyiapkan di sini. Berhenti. Selama 10 tahun ini, di antara esper kelas C ke atas, cuma hunter potensial, atau yang berhasil bangkitin kekuatan tingkat tinggi, yang jadi fokus utama pelatihan kami. Gue gak peduli urusan distrik 7 kalian, tapi kalau mau rebut orang di wilayah gue, harus lewati gue dulu. Jill, tetua bayi, bocah ini terlalu bahaya. Kalau distrik 7 bisa milikin dia, maka gak ada yang boleh dapet. Cuma tingkat D aja. Coba aja kalau berani. Lo pikir gue kesini tanpa persiapan? Tim khusus distrik 7. Semua siaga, target, area gerbang masuk. Bawa dia pergi dengan segala cara. Lenyapkan target di area. Perintah dikonfirmasi. Tiba dalam 30 detik. Zhu Keming, lo gila ya. Mendeteksi emosi cemburu yang sangat kuat. Poin iri bertambah 100. Poin iri bertambah 200, upgrade ke kelas D sekarang, upgrade. Selamat, Inang berhasil naik ke level B. Gak mungkin. Jelas-jelas gak mungkin. Baru naik ke level C belum 10 menit. Kok bisa? Naik level sekarang melanggar semua hukum kekuatan super. Hentikan fluktuasi energinya.
Semua anggota, dengar perintah. Lakukan apapun risikonya. Tambah. Terdeteksi poin cemburu, bertambah 200. Terdeteksi poin cemburu bertambah 300. Apakah ingin langsung naik ke level A? Naikkan level. Selamat, Inang berhasil naik ke level A. Selamat, Inang berhasil naik ke level S. Jadi ini level S yang legendaris. Kurasakan kekuatanku terus mengalir deras dalam tubuh. Kok bisa begini? Belum pernah ku dengar ada level S. Sekarang kamu masih berniat membunuh ke level S. Beneran level S. Fluktuasi energi sudah terkonfirmasi tepat. 100 tahun. Genap 100 tahun. Manusia akhirnya melahirkan satu lagi awakener level S. Cepat, siapkan penyambutan dengan standar tertinggi. Hubungi semua media di wilayah ini. Bukan hubungi markas besar Aliansi Pertahanan Global. Ada awakener level S di wilayah 3. Pasukan sudah tiba. Segera amankan dan lindungi Tuan level S. Terapkan siaga 1 radius 10 km. Segera hubungi wilayah 3 terkait level S. Minta mereka bagikan semua data awakener itu. Jangan, langsung kirim tim diplomatik kita. Bawa daftar aset terbaik milik kita. Sosok seperti dia harus bergabung dengan DH. Tapi, Komandan, berdasarkan poin kesepakatan wilayah, di hadapan level S, semua kesepakatan bisa kita negosiasikan ulang. Laksanakan sekarang juga. Struktur energi yang sangat sempurna, tanpa ada bekas obat atau bantuan luar. Ini benar-benar keajaiban murni dari alam. Segera ajukan izin untuk operasi khusus. Gua pengen lihat langsung sampel gua. Di ronde 3, kayaknya guru gak bakal tinggal diam. Ya udah, kasih penawaran yang gak bisa mereka tolak buat ditukar. Nilai riset dari rank S jauh melampaui aset strategis manapun. Untuk semua unit, segera siapkan senjata. Stand by di posisi. Dilarang keras melakukan provokasi ke awakener rank S. Jadi dia itu level MC. Mudah banget, tapi auranya beda ya. Pas dia level up barusan. Auranya beneran kayak dewa lagi turun ke bumi. Dengar-dengar dia nanjak dari level 1 loh. Ini sih legendaris banget. Deteksi fluktuasi emosi, tingkat permusuhan 0. Poin kebencian 0. Poin iri 0. Bentar, kok gak ada poin iri sama sekali? Kak Han barusan meluk lupas di dalam jamur. Rasanya lumayan enak sih. Mau nyoba sekali lagi gak? Lu ngomong apa? Mendeteksi emosi kemarahan yang kuat. Poin kebencian nambah 50, lumayan. Gua bilang, body kakak oke juga. Sayang banget bodinya, ketutup rapat sama armor tempur. Gak mau coba ganti yang lebih nunjukin body? Misalnya Dimlu. Mendeteksi hawa membunuh. Poin kebencian nambah 80. Gitu aja marah, kan cuma bercanda. Kakak cantik kok serius amat sih. Lei, jangan pikir lu bisa bebas bertingkah mentang-mentang rank S. Tolong tenang dulu. Dia kan rank S. Emang kenapa kalau rank S? Ahlaknya nih NOS. Kuat sih kuat, tapi cuma bikin masalah aja. Poin kebencian 130, nambah 100 lagi. Terusin. Mohon pikirkan kepentingan bersama. Dia itu rank S yang langka banget. Kamu gak boleh main tangan. Lei, oke, ini bakal gue ingat. Gak salah lihat, Komandan Distrik 1 sama 3. Bisa-bisanya datang barengan. Ini mau rapat zona perangkat. Lihat deh. Yang berdiri dekat Baisang itu Mengking. Li Zujian. Per level 1 kok malah datang langsung. Sebenarnya ada kejadian apa sih? Bahkan para petinggi itu bisa-bisanya ngumpul di gerbang sekolah kita. Heboh banget gila. Bahkan dibanding kunjungan front persatuan waktu itu, yang sekarang jauh lebih gila. Para komandan sekalian, ada perlu apa kesini hari ini? Maaf, kalau sambutan kami kurang sopan. Wah, bukannya ini si level 1 yang katanya genius. Nah yang cuma muncul sehebat sekali, tapi kok keluar pakai baju latihan rombeng kayak gitu. Emang gak mampu beli baju yang layak kan? Tuan Mudahai, Anda gak salah ngomong, kan? Level 1 kok dibilang jenius, Sin. Eli, kenapa level 1 gang bisa jadi jenius? Jenius ampas maksudnya. Kenapa gak terima dia? Gak senang? Hal. Dasar sampah dari pemukiman kumuh.
Gue udah selidiki, ortu lo gak peduli. Lo cuma bisa gedepek ke uang bansos. Pas awakening, juga cuma dapet level 1 ampas. 3 tahun kerja serabutan di bagian logistik. Lo selalu diperalat kayak anjing. Tapi tenang, hari ini mood gue lagi bagus. Gue bakal kasih lo duit 2 kali lipat bansos. Syaratnya, lo merangkak sambil menggonggong. Gimana? Dengar-dengar, keluarga Zhao kaya dari hasil nilai logistik perang, ya. Pas telah habis kebuka waktu itu, keluarga lo sengaja nimbun kristal buat mainin harga. Kayaknya emang keluarga lo yang nyari untung pas bencana. Lo ngomong apa barusan? Gak ada apa-apa, kok. Cuma tiba-tiba keinget sejarah kelam aja. Oh ya, gue dan JR dan JR, leluhur keluarga Zhao yang katanya puncak kelas A, 3 tahun lalu di pertahanan timur. Celananya dipretelin sama monster tingkat bumi. Dia harus ngorbanin 1 tim pengawal. Biar bisa selamat pulang. Pasti habis banyak duit buat nutupin ini. Lo cari mati. Tuan muda tenang dulu. Di sekolah gak boleh berantem. Lagi pula si cupu ini gak bakal kuat, minggir. Hari ini gue bakal ngasih pelajaran ke sampah yang gak tahu diri. Soal apa itu bangsawan asli dan beda kelas kita. Apa tanda tanya? Penasaran berapa banyak modal keluarga Zhao? Cuma buat bikin produk gagal kayak lo. Lo berani mukul gue. Keluarga Zhao gak bakal lepasin lo, bacot. Bagus, berani juga lo. Nyali lo geng. Pal, aku dipukulin. Bawa orang ke sini. Aku mau dia sujud minta maaf. Tunggu aja sampai bokap gue datang. Masih berani belagu gak lo nanti? Xiao Kai, siapa yang berani? Pa, dia orangnya, Li. Dia gak cuma mukul, tapi ngehina kita. Bilang kita pengusaha licik pemakan duit haram. Katanya leluhur kita pecundang yang ngompol. Jadi lo yang berani mukul anak gue. Cie, Pa, lihat tuh gayanya. Punya bakat emang bagus buat anak muda. Tapi yang gak tahu aturan bakal cepat mati. Kepala keluarga Xiao mau ngomong apa? Sujud dan minta maaf ke anak gue. Terus patahin tangan lo sendiri. Masalah hari ini, bisa keluarga Xiao anggap gak pernah ada. Sujud minta maaf aja gak cukup. Lo harus merangkak lewat selangkangan gue. Sambil bilang tuan muda Zhao saya salah. Saya cuma anjing liar gak tahu diri. Rekam terus sebar ke forum seluruh sekolah. Lakuin apa kata Xiao Kai. Ini kesempatan terakhir lu. Wahai kepala keluarga. Anakku rada gesek. Lunya malah ikutan bagus. Nyuruh gua ngerangkak di selangkangan terus divideoin. Dibilangin baik-baik malah milih cara kasar. Sekarang gua baru paham, kenapa 3 generasi keluarga Xiao gak ada satupun yang jadi petarung sejati. Duitnya habis cuma buat nindas yang lemah dan pamer kuasa. Mana ada sisa energi buat ngelawan abis? Oh iya, gua lupa. Cara keluarga Xiao ngelawan abis itu cuma sembunyi di belakang sambil ngitung duit. Nyari mati. Gua udah kasih lu kesempatan. Serius, jangan salahin gua kalau bertindak kejam. Cuma seekor semut. Mati ya tinggal mati. Keluarga Xiao sanggup nanggung akibatnya. Bener-bener nyari mati. Lu sendiri yang nyari masalah. Kepala keluarga Xiao, yakin mau nyerang gua. Sekarang baru tahu rasa takut. Udah telat. Biar gua habisi bocah ini. Berhenti, Xiao Tiangxiong. Lu berani. Hentikan serangan lu sekarang. Komandan wilayah 3, kok bisa ada di sini? Xiao Tiangxiong, lu tahu gak siapa dia? Emang dia siapa? Cuma bocah tengit yang udah ngehajar anak gua. Halat, cuma ngehajar anak lu. Kalau lu beneran nekat, anak lu sekarang pasti udah tinggal nama. Nama Wui, kok rasanya gak asing ya? Nama itu, bukannya dia yang ada di laporan tadi pagi. Di news yang naik ke peringkat S itu. Padahal dia cuma sampah level 1. Kenapa kalian malah bela dia? Kurang ajar. Tutup mulut lu. Cepetan berlutut dan minta maaf. Tapi ya, kenapa? Dim, berani ngomong sepatah kata lagi, gue patahin kaki lo. Tuan, keluarga Xiao bersedia mengangkat Anda jadi ketua tertinggi. Kami akan memberi persembahan 1 miliar poin sumber daya tahunan. Semua aset dan sumber daya keluarga bebas Anda gunakan. Putri saya, Xiao Yurong, baru berusia 18 tahun. Bakatnya sangat luar biasa. Parasnya juga luar biasa cantik. Asalkan Tuan tidak merasa keberatan. Cukup, kepala keluarga Xiao. Bukannya tadi Anda menyuruh saya berlutut dan merangkak, sembari mematahkan kedua tangan saya sendiri. Ah, itu cuma bercanda saja, kok.
Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya, kenapa ayah harus takut sama dia? Klan Xiao kita kan punya banyak uang. Kita bisa sewa pemburu kelas A buat meroyok dia. Bodoh, kamu tahu tidak, kalau dia itu kelas S tanda tanya. Kamu tidak paham, apa artinya menjadi kelas S tanda tanya. Dia itu sosok yang sanggup meratakan satu distrik sendirian. Dia adalah aset strategis bagi umat manusia. Su, kalau kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan menganggapmu bukan sebagai anakku lagi. Din, dia kelas S. Mustahil, kalian semua pasti sudah ditipu olehnya. Mana mungkin si sampah ini bisa jadi kelas S tanda tanya. Tuan, asalkan Anda bersedia bergabung dengan keluarga Xiao, silakan tentukan syarat apapun sesuka Anda. Keluarga Xiao bahkan siap membentuk tim tempur khusus untuk Anda. Segala keputusan mutlak berada di tangan Anda. Li, apa yang bisa diberikan keluarga Xiao? Distrik 1 bisa memberimu 10 kali lipat. Distrik 1 punya fasilitas latihan paling mutakhir di dunia. Database kemampuan khusus kami juga yang paling lengkap, serta cadangan sumber daya yang melimpah ruah. Asalkan kamu mau datang ke distrik 1, aku jamin atas nama komandan, kamu bakal punya otoritas tertinggi setelah panglima besar. Distrik 1 cuma bisa menawarkan sumber daya, sedangkan distrik 7 menawarkan kebebasan. Di distrik 7, tidak ada batasan kelas. Kami tidak menerapkan sistem birokrasi. Semua tindakan murni dinilai berdasarkan pertempuran nyata. Li, kamu berjuang merintis dari bawah. Kamu pasti sangat paham lingkungan seperti apa yang paling cocok untuk berkembang. Lu itu orang dari distrik 3 gua. Gak ada yang boleh merebut. Keluarga Xiao siap mengabdi pada Anda. Mulai sekarang dan seterusnya, seluruh bisnis milik keluarga Xiao, semua aset dan koneksi penting bakal jadi milikmu. Gua, Xiao Tiangxiang, bersedia mengabdi dan siap melayani Anda. Padahal keluarga Xiao itu masuk jajaran 5 besar di distrik 3. Kok bisa-bisanya mereka kasih semuanya ke orang lain? Dan apakah sosok Ji itu beneran seseram itu? Papa udah gila? Masa mau kasih keluarga Xiao kita ke gembel ini? Bocah haram dari daerah kumuh ini. Memangnya dia pantas? Pihak distrik 1 bahkan siap memberikan Anda gelar penasihat strategis utama. Statusmu bakal setara dengan para komandan wilayah, tanpa perlu terikat oleh aturan formal apapun. Penawaran dari distrik 7 justru jauh lebih simpel. Kebebasan yang mutlak. Kamu bebas pergi kemana saja dan menghabisi siapapun yang pantas mati, serta menyelamatkan siapapun yang ingin kau selamatkan. Distrik 7 tidak akan pernah mencampuri semua tindakanmu. Kami hanya akan memberikan semua bantuan saat kamu memang membutuhkannya. Lagian distrik 1 dan 3 adalah tempat asalmu. Tinggallah di sini. Kamu bahkan bisa menjadi sosok dewa pelindung bagi distrik 3. Semua sumber daya bakal diprioritaskan penuh untukmu. Semua regulasi juga akan memberi jalan lebar bagimu. Asli, apa para petinggi itu pada gak waras? Siapa juga sih yang butuh barang-barang kayak itu? Yang gua butuhin itu cuma poin kebencian. Cuma lewat poin kebencian gua bisa terus naik level. Sorry banget ya, gua gak tertarik pergi kemanapun. Apaan sih level mag itu? Apa memang kekuatannya seseram itu? Gua gak salah denger. Kami ikhlas menyerahkan seluruh harta kekayaan kami. Kan udah dibilang, gua gak butuh. Lagian kenapa para bos besar itu malah bersikap canggung sama gua? Sistem mendeteksi adanya penambahan pada poin kebencian. Sampah. Aduh, Taru kurang ajar. Maaf, Pak Mandor. Gua gak sengaja kok. Lantainya licin banget. Dasar kuli gembel ampas. Sok keras banget loh. Gua bisa abisin lo di sini. Lebih gampang dibanding bejek monster kroco. Gak perlu bikin laporan segala. Kalau gak becus, gak usah kerja di proyek. Bawa semen aja gak becus, dasar beban. Lihat tuh tampang culunnya. Tadi aja sok berani ngelawan. Beneran bosan hidup nih bocah. Bos, ngapain banyak bacot sama sampah ini? Patahin kakinya terus buang ke anjing liar. Biar gak buang-buang makanan kita. Ton, jadi menurut kalian kerjaan ini rendahan? Cuma level 1, ampas pula. Gagal awakening tuh terima nasib aja. Ngapain sok jagoan di sini? Hal, cuy, bos kayak lo emang pantas mampus. Sistem mendeteksi poin kebencian bertambah 28, bertambah 11. Sistem mendeteksi poin kebencian bertambah 9, bertambah 7. Hari ini gua
Bakal patahin semua tulang lo satu-satu. Biar lo merangkak keluar kayak anjing mati. BOX bos. Gawat bos. Bukan. Maksudnya mantap banget. Tim Esperdateng. Mereka langsung ke sini buat patroli pos. Bocah, hari ini lo beruntung. Nanti gua beresin lo. Mengkingu. Ngapain dia ke proyek logistik begini? Lihat, tuh. Kapten Meng lagi ngeliat ke arah kita. Jangan-jangan, karena kerjaan kita keren banget, makanya kita dilirik. Pasti itu. Distrik 2 kan emang terkenal paling gercep. Misi, bisa tolong minggir sebentar. Kak Wan kesini mau nyari gua. Nyari lo, halu banget. Semen aja gak becus lo bawa, dasar ampas. Gara-gara kepeleset tadi ya, makanya otak lo jadi rada sengklek. Hahaha, sumpah ya ampun. Ini lawakan paling kocak tahun ini sih. Cuma kuli panggul biasa. Ngaku didatangi Kapten Squad Elite kelas A. Nah cadong, sadar diri dikit napa. Kapten Meng itu levelnya udah di langit. Mana sudi kenal kekot tanah kayak lo. Kalau halu tuh jangan kebangetan deh. Mending buruan sadar deh. Tuh mandor udah nungguin buat ngehajar lo. Permisi Kapten, ada perintah apa hari ini? Kuli biang karok ini bakal langsung saya. Gue nggak salah lihat kan? Kak Meng beneran berhenti di depan si ampas itu. Gak mungkin. Mereka saling kenal. Kok bisa sih? Kuli bau kayak lokon. Bisa dicari cewek secantik dia. Sampai disamperin langsung. Emang siapa sih dia? Lie gak pernah denger nama itu. Dari penampilannya sih cuma pekerja biasa. Kenapa Kapten bisa sampai kenal sama dia? Kapten nyamperin orang duluan? Jarang banget nih, si Lie. Ternyata beneran kenal Kapten Meng. Si ampas itu beruntung banget ya. Poin iri bertambah 40. Terdeteksi poin iri bertambah 25, bertambah 22. Nah, bener kayak gitu. Ayo tambah lagi. Biar api iri hati membakar lebih dahsyat. Kak Meng bener-bener ya. Gue padahal udah sembunyi di proyek. Tapi kok masih bisa ketemu juga. Kapten Meng nyariin dia. Dan dia malah ngumpet di proyek. Dengerin deh nadanya itu. Dia kayaknya risih dideketin Kapten Meng. Poin iri bertambah 30, bertambah 25. Iya Kap, lo khawatir sama gue kan? Gara-gara pelukan di dunia waktu itu. Lo jadi kepikiran terus sampai sekarang. Sampai bela-belain nyamperin gue ke proyek. Tenang aja, gue sehat walafiat kok. Cuma agak pegal dikit gara-gara nguli. Pelukan bentar langsung susah lupa. Sengaja keluar cuma buat merhatiin lu, Lie. Sorry ya Kak, lah gue tebus pas ketemu lagi. Poin kuartal bertambah, poin kuartal bertambah, poin kuartal bertambah. Poin kuartal bertambah. Mantap banget. Kali ini untung gede. Kiri. Lie, beneran nyari mate ya lu? Lie, urusan kita belum selesai. Awas lu. Bocah ini beneran bosan hidup kayaknya. Berani-beraninya dia godain Kapten Meng Jingying. Sekarang backingan lu pergi. Siapa yang mau nolong? Cuma kroco level 1 yang megang semen aja gak becus. Sampah kayak dia gak pantas dicari Kapten Meng. Pasti pakai cara licik yang gak halal nih. Bos, ngapain sih basa-basi sama sampah begini? Di tempat proyekan gini, kalau ada yang mati, apalagi kuli proyek yang gak sengaja digigit monster, gak perlu repot bikin laporan segala, aman. Kebetulan tadi para bos besar pada rebutan dia kan. Ntar kita bikin lumpuh terus lempar ke sarang monster. Bilang aja dia sok pahlawan terus kemakan. Gak bakal ada yang curiga. Kebencian bertambah 18, kebencian bertambah 12. Stok poin kebencian terus meroket naik. Nah, cakep, gini terus. Sini, benci lagi, makin iri makin bagus. Emosi begini, jauh lebih berguna daripada jilat-jilat orang. Ada kawanan serigala mayat tingkat atas. Semuanya, siapin senjata. Tontonan serunya. 3 serigala mayat kroco. Bocah level 1 yang gak berguna itu. Yang level bumi aja belum tentu bisa selamat. Rasain. Tadi sok pahlawan bantuin Kapten Meng. Sekarang langsung diseret ke neraka sama monster. Lihat tuh, bentar lagi bakal dicabik-cabik. Kok bisa gini? Serigalanya matu. Padahal dia gak gerak sama sekali. Monsternya langsung mampus demi apa sih? Dia barusan ngapain? Gil. Cuma ngangkat tangan doang. Terus serigalanya mati. Gak ada getaran energi. Bukan serangan elemen kayaknya. Ini beneran gak masuk akal. Gak mungkin dia cuma level 1. Gila, level 1 bisa bunuh monster rank dipakai tatapan doang. Gak benar.
Aneh, info clean bilangnya dia cuma level 1. Hah, rangka tanda tanya. Kok bisa ada monster rangka di tempat angker gini? Mampus, kelar kita semua. Kita semua digabungin pun gak bakal cukup buat ganjel perutnya. Siap. Buruan hubungin Kapten Meng. Benar. Kapten Meng baru aja pergi. Belum jauh kok. Cetet, buruan panggil orang. Cuma Kapten Meng yang rangkai yang bisa ngadepin dia. Lo buruan kejar Kapten Meng secepat mungkin. Kasih tahu dia ada monsteran di sini. Minta tolong buat selamatin kita, buruan. Cepet, selagi perhatian monster itu lagi terdistraksi sama si Li itu. Kita pelan-pelan mundur ke belakang. Cari tempat yang aman dulu. Mandor, terus si Li gimana? Bodoh amat dia mati apa gak? Biarin aja monster rangka itu ngebunuh dia. Bener, pas monster itu udah habisin Li. Siapa tahu dia kenyang atau udah puas. Terus gak bakal ngejar kita lagi. Yang gak mau mati, buruan merapat ke arah Li. Mati lo, bocah belagu. Kita lihat, apa lo masih bisa gaya-gayaan di depan monster rangka? Rangka lumayanlah kualitasnya. Bagus. Gila, dia berhasil ngebantai kepiting raksasa itu cuma sedetik. Ini kekuatan isper jenis apa? Kelihatannya, kayak rank es tanda tanya. Ternyata bocah itu selama ini nyembunyiin kekuatannya. Mandor, bocah ini bener-bener aneh. Tadi serigala itu matinya gimana? Dia bahkan gak gerak sama sekali. Ngapain panik? Pasti ini gara-gara Kapten Meng pas lewat tadi. Dia ninggalin semacam pelindung buat kita. Jangan-jangan bocah ini bawa jimat pelindung sekali pakai. Pecundang level 1 kayak logat, mungkin punya kemampuan begini. Semen yang diturunin tadi masih mau diangkut. Angkutlah. Masa kagak bentar. Ada monster di sini. Kita harus bersihin arahnya dulu. Coba lu lihat. Di bawah sini kayaknya ada sisa telur monster. Atau mungkin bos korosif. Harus turun ke bawah. Buat nyemprotin ramuan essence. Tugas ini tetap harus jalan. Tapi hari ini lagi darurat. Badan lo kan lincah. Coba turun buat ngecek. Tom-tom, tangga dewa lo ini kayaknya bakal patah sebelum nyampe bawah deh. Gak usah banyak bacot. Disuruh turun ya tinggal turun aja. Cuma level 1 dari dunia bawah. Mati pun lo anggap aja sumbangsih buat proyek ini. Iya siap, gua nurut aja. Won, ini sih tinggi banget ya. Gak peduli deh ya lo itu makhluk apaan. Jatuh ke celah jurang ini pasti bakal langsung mati. Akhirnya sekarang bisa tenang juga. Peringatan, terdeteksi jenis makhluk hidup berenergi tinggi. Subspecies naga api abis. Evaluasi level S, statusnya tertidur. Gampang marah, bahaya tingkat tinggi. Naga level S ternyata bisa nyembur api. Badan gini, kalau dijadiin tunggangan sih mantep banget. Sistem, bisa naikin keakraban gak? Memicu misi penjinakan tersembunyi, raungan abis. Target, kalahkan, atau jinakan naga api abis. Hadiah misi, tunggangan kontrak naga api. Keakraban ras naga terbuka. Resistensi elemen api, meningkat pesat. Pas banget nih buat netes seberapa kuat kekuatan level S. Level S lawan level S. Kita lihat kekuatan, siapa yang menang. Target, naga api abis. Jangan melawan lagi. Silakan pilih untuk tunduk. Misi penjinakan rahasia, raungan abis. Selesai, dapat hadiah kontrak tunggangan naga api. Sudah terikat. Keakraban dasar ras naga terbuka. Resistensi elemen api meningkat sampai 90%. Kekuatan nambah 150. Mulai sekarang nama lo si api ya. Mengecil biar kita bisa naik. Mandor udah turun lama banget ya. Kok gak ada suara sama sekali. Jangan-jangan dia beneran mati ya. Bagus deh kalau mati. Emang yang kerok gak jelas dia itu. Kok lenyap. Kok aura monster kelas S-nya tiba-tiba hilang. Jangan-jangan dimakan sama monster yang lebih kuat di bawah. Atau jangan-jangan ini ulah si bocah itu. Gak mungkin. Jelas gak mungkin banget. Sinyal di bawah hilang. Apa ada yang duluan beresin? Cie. Hampir aja gua kira si bocah Li yang ngalahin bosnya. Ternyata Kapten Meng yang beresin toh. Ya udah. Area sini udah bersih. Kita cabut duluan yuk. Gak bisa. Buruan pergi sebelum ketahuan Kapten Meng. Kalau gua yang udah dorong Li ke bawah. Kat, lu denger gak? Tapi jelas-jelas monster kelas S itu lagi munyah dia. Denger Del. Suaranya kencang banget, mumpung dia lagi makan. Mending kita buruan kabur. Bener kata Mandor, jangan diliatin terus, ayo pergi. Jadi begininya.
Hai senior, ketemu lagi kita. Naga api abis kelas S. Lu beneran rebut target misi gua lagi ya? Seorang awakener kelas S. Malah rebutan misi pembersihan sama tim kelas A. Gak malu apa sama reputasi lu? Senior, gak boleh ngomong gitu dong. Menjaga keamanan wilayah manusia. Membasmi ancaman dari abis. Bukannya itu memang kewajiban setiap awakener? Lagi pula, apa senior lagi khawatir sama gua? Siapa juga yang khawatirin lu? Li, awas lu ya. Gua baru inget ada urusan di pusat aliansi. Gua cabut duluan. Sampai jumpa, senior. Mendeteksi inang berada di pusat evaluasi level aliansi. Disarankan untuk melakukan pengukuran level resmi. Ini akan memperbarui catatan dalam database aliansi. Mungkin memberikan alokasi sumber daya serta sorotan lebih. Baik positif maupun negatif, lakukan pengukuran. Hai men, jadi tes gak ya? Udah sekian lama kerja di proyek. Pasti poin yang terkumpul udah banyak banget. Ayah ada-ada saja. Tugas sepenting ini malah dikasih ke gua. Data cuma nunjukin dia terakhir kelihatan di sektor 2. Padahal area proyek sama sektor 2 itu luas banget. Mana arus orang di sini ramai dan mondar-mandir terus. Gimana gue bisa nemuin Silly yang kelas S? Katanya orang-orang dari sektor 1 sama sektor 7 juga lagi nyari. Gawat kalau mereka sampai nemuin dia duluan. Atau kalau dia malah gabung ke sektor 2 sendiri. Bisa-bisa sektor 3 kita bakal rugi bandar dan sia-sia aja. Kehilangan pilar tempur yang cuma muncul sebat sekali. Kayaknya gue harus cari cara dulu deh. Buat nyusup ke jajaran manajemen atau divisi inti sektor 2. Biar bisa pelan-pelan korek info di sana nuh. Bener-bener kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Jalan tuh pakai mata dong. Malah bengong di tengah jalan, nggak bisa lihat apa. Punya mata tuh dipakai, bisa kan? Halo, Pak Petugas. Bukannya si Tuya yang nabrak gue dari belakang? Gue kan dim di sini. Dimana mau lihat jalan? Pakai kepala bagian belakang? Malah nyari-nyari alasan. Ini tuh aula aliansi. Tempat ini harusnya tertib. Lo ngehalangin jalan masuk ke pusat tes. Udah bikin macet, malah ngerasa bener lagi. Lihat aja deh gaya berpakaian lo. Pasti kru logistik yang baru kelar kerja serabutan, kan? Tempat ini bukan buat lo kelayapan santai. Buruan pergi sana, balik kerja. Memangnya kenapa kalau gue di sini? Gue kesini justru mau tes peringkat. Tes peringkat gaya lo. Lo tahu nggak sih? Ini tuh pusat tes level apa? Paling minimal buat evaluasi berkala. Peringkat rendah ke atas tahu. Atau buat nentuin peringkat awal pendatang baru potensial. Jangan-jangan lo kemakan hoax atau gosip. Terus mikir bisa langsung sukses instan lewat tes ginian? Masih mimpi mau jadi juara nomor 1 di sektor 1. Poin kebencian bertambah 10. Kok lo yakin banget kalau itu bukan gue? LO tanda tanya. Orang kayak lo, cuma modal jadi kuli logistik doang. Kalau lo emang bisa lebih hebat dari gue bakal langsung di sini sekarang. Makan ini meja tes bulat-bulat. Terdeteksi hinaan luar biasa dari Suwana. Dan ejekan. Poin kebencian bertambah 25. Stok poin kebencian lo terus meningkat. Ya, cepat juga ya dapet poin kebenciannya. Kayaknya nona muda ini ladang XP yang oke. Jangan terlalu sesumbar dulu. Nona Su, semuanya baru jelas setelah tes. Tapi karena lo pede banget, mending lo unjuk gigi duluan. Biar gue lihat sehebat apa sih jenius ini. Nomor B074. Silakan maju untuk tes. Ceka-ceka, kayaknya hari ini dia expert tingkat C ke atas pertama kan? Berikutnya, nomor A003, Suwaner bersiap. War, nona muda dari keluarga mana tuh? Cantik banget. Tapi visual doang buat apa? Yang penting mah kekuatan. Palingan juga healer atau archer biasa. Ujung-ujungnya cuma berlindung di belakang. Kumpulan sampah. Tingkat energi terkonfirmasi tingkat A. Atribut energi, penguatan fisik tingkat tinggi, spesialisasi, pertarungan jarak dekat, evaluasi total, tingkat A, tingkat A. Gila, beneran tingkat A. Udah cantik banget. Kekuatannya juga ngeri begini. Sempurna banget, bikin minder aja. Nona Su, selamat ya. Jenius tingkat A yang langka banget. Mewakili markas komando wilayah 2. Kami dengan tulus mengundang Anda bergabung dengan tim tempur utama kami. Gaji, fasilitas,
dan hak istimewa semuanya kelas atas. Lengkap dengan tim logistik dan penasihat pribadi. Benar, Nona Su, tinggal bilang iya. Anda bisa langsung resmi bergabung. Dan langsung dapat pangkat mayor. Soal pengalaman tempur. Setelah latihan, kenaikan pangkat Anda bakal melesat. Makasih ya buat kebaikannya. Tapi gue pengen lihat dulu. Orang yang terus-menerus bilang kalau junior yang katanya bisa lebih hebat dari gue. Sebenarnya bisa dapat hasil tes apaan sih? Lihat, Nona Su, jangan bercanda deh. Dengan penampilan kayak gini, bisa dapat level 1 aja udah untung. Masa mau lebih hebat dari Nona? Bawa sepatu rank A aja dia nggak pantas. Kali aja dia itu rank S yang menyamar. Mimpi ketinggian tapi nggak pernah ngaca dulu. Nona Su kan udah kelas A. Dia mah bukan apa-apa. Mendeteksi peningkatan poin kebencian. Assassin mulai kelas A tingkat pemula. Hebat juga. Tapi begini Nona Su. Misalkan ya ini cuma andai-andai. Ternyata hasil tes level gue. Tanpa sengaja sedikit lebih tinggi dari Anda. Lebih tinggi dari gue. Sadar diri dong. Nama lo Lie, ya. Hari ini, semua orang di sini jadi saksinya. Kalau lo bisa dapat hasil di atas gue, Suan, alias peringkat yang lebih tinggi. Marga gue bakal ganti ikut marga lo. Gokil banget, Nona Su. Si cupu ini malah bikin susah dirinya sendiri. Buruan pergi sana, dasar gak berguna. Mari kita lihat di mana lo bakal menanggungnya. Maaf, Tuan. Boleh saya tahu nomor antrean tes Anda? Kalau belum ambil, silakan daftar dulu di loket. Biar nggak mengganggu peserta tes yang lain. Lihat, dia beneran berani naik. Pakaian kayak gitu kok berani naik ke panggung. Bener-bener keras kepala banget dia. Belum kapok sebelum beneran kena batunya. Perlu gue cariin lap buat bersihin panggungnya. Biar nggak ngotorin tempat yang baru dipegang Nona Su. Lee, sekarang masih sempat buat minta maaf. Asalkan lo mau di depan semua orang ini. Naku, kalau omong kosong doang tadi. Terus, buruan bungkuk dan minta maaf atas kelakuan gak sopan lo. Sebagai orang baik, gue bisa aja maklumin lo. Lupain semua kesalahan lo yang kemarin. Biar pas hasilnya keluar nanti, lo gak bakal malu setengah mati. Mau nangis kejar pun udah telat. Harap tempelkan telapak tangan Anda sepenuhnya pada area sensor. Tahan selama 3 detik. Sumpah gila sih ini. Beneran gak ada respons sama sekali dong. Kak Teo ternyata gak dapat kekuatan. Halah, gaya doang. Taunya cuma manusia biasa. Orang biasa ngapain coba ikutan tes level. Bikin ngakak aja deh. Mana gayanya sok serius banget pas naik. Gue kira dia punya kartu as rahasia. Jangan-jangan arti level A. Atau level B aja dia gak paham. Fix sih. Cuma mau bikin rusuh. Gue kira minimal lo dapet level D atau E. Biar kelihatan kayak esper beneran gitu. Gak taunya, menyentuh batas kekuatan aja gak bisa. Orang biasa kok berani belagu di depan esper. Benar-benar tipe orang gak tahu diri. Aneh banget. Padahal buat orang biasa tanpa kekuatan sekalipun. Pas menyentuh kristal pendeteksi ini, minimal ada reaksi energi kehidupan dasar yang muncul. Kok ini malah sepi-sepi aja sih. Apa gara-gara energi Nona Su tadi terlalu kuat? Makanya sirkuit alatnya jadi korslet. Terus error seketika. Reaksi energi nihil. Penilaian level. Level F manusia biasa, resmi tersertifikasi level F. Level S down. Sialan, gue kira dia bakal nunjukin kehebatan. Buruan turun deh, bikin malu aja. Nona Hu, si pecundang ini, bahkan gak pantas nelap sepatu Anda. Hasil tesnya udah jelaskan. Level F manusia biasa. Sekarang waktunya lo buat tepatin janji itu. Buruan bungkuk terus minta maaf ke gue. Tapi kalau lo merasa itu terlalu memalukan, tinggal berlutut terus sembah gue. Bisa aja. Gue bakal berubah pikiran buat maafin lo. Ini kok bisa begini? Ada reaksi energi yang terdeteksi. Dan energinya bergejolak sangat hebat. Kekuatannya naik dengan sangat cepat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tampilan tingkatannya tidak stabil. Lalu, apa mesinnya sedang rusak? Ini sebenarnya ada apa sih? Waduh, apa mesinnya malah rusak? Bukan, coba lihat layar bacaan energinya. Angkanya melompat terus. Langsung melonjak dari F ke E. Sudah sampai D dan masih naik. Ya ampun, sekarang sudah tingkat C. Tingkat B bagaimana mungkin? Bukankah tadi tidak ada reaksi sama sekali?
Intensitas energinya bahkan menembus tingkat B, dan masih naik dengan stabil. Sekarang malah menembus tingkat A dan tingkat A lagi. Sebenarnya hari ini, ada hari apa sih? Tunggu, dia melompat jauh dari tingkat F. Ini jelas tidak normal untuk mesin penguji. Pasti karena alatnya tadi sempat error. Sekarang alatnya baru merespon. Lalu semua energi yang menumpuk tadi langsung meledak sekaligus, ya kan? Pasti begitu. Tingkat A. Dia cuma beruntung dapat tingkat A. Terus kenapa? Memangnya hebat? Aku, Sval, juga tingkat A. Apalagi lewat latihan bertahun-tahun. Tingkat aku punya fondasi yang kuat. Sedangkan dia, entah pakai trik apa, dengan fluktuasi energi yang aneh begitu. Mana bisa disandingkan denganku? Kenapa kalian harus sekejut itu? Bisa jadi tingkat A miliknya itu cuma pajangan luar yang kosong melompong. Nilai kecemburuan bertambah 80. Nilai kebencian bertambah 40. Tingkat S yang legendaris, bukan 5 tahun, tapi sejak awal peradaban. Hanya pernah muncul saat perang besar, yang selama ini hanya ada dalam teori. Dan legenda kuno tingkat S. Poin kebencian terkumpul 100, upgrade ke level SS. Upgrade? Nggak mungkin. Output energinya menembus batas limit teoritis. Puncak level S masih terus melonjak. Indikator level sedang diperbarui. S berubah jadi double S. Ini sebenarnya apa? Level SS. Di atas S masih ada level? Nggak pernah denger ginian. Nggak pernah di sini. Ini halusinasi, pasti halusinasi massal. Atau kita semua keseret ke ilusi dimensi tinggi. Ternyata, dia orang yang bokap suruh cari, yang bisa ngubah sektor 3. Bahkan ngubah takdir seluruh umat manusia. Lanjut upgrade ke level FSS. Upgrade. Level SSS, Li. Lu beneran Li. Orang yang dicari sektor 3 selama ini. Legenda SSS yang naik dari level 1. Ya ampun, omongan bokap beneran nyata. Lu beneran ada. Ini. Gedung logistik sampai roboh gara-gara kekuatan ini. Sialan, dari mana asal energi ini? Guncangannya sampai ngerusak gedung logistik sektor 2 gua. Pusat deteksi kerjanya ngapain aja sih? Kenapa gak diprediksi dari awal biar bisa ditangani? Sumber energinya terkunci di aula aliansi. Level energi yang meledak dari pusat deteksi. Gak peduli apapun itu. Berani-beraninya bikin kacau di wilayah sektor 2. Bikin kerugian besar sama bikin panik warga. Sama aja cari ribut sama gua. Gua bakal samperin langsung buat lihat siapa pelakunya. Pakai senjata terlarang apa dia? Atau mungkin senjata baru dari barat? Sebutin identitas lu. Jelasin senjata terlarang, apa yang lu pakai. Sampai bisa bikin hancur parah kayak gini. Ngaku sekarang juga. Atau gua tindak sesuai aturan militer. Gua punya hak buat langsung nangkap lo di tempat. Dan seret lo ke pengadilan militer. Keributan tadi itu terjadi pas gue lagi ngetes alat. Kalau soal kerusakan, tadi energinya cuma agak lepas kendali aja. Maaf ya, lo pikir gue anak kecil umur 3 tahun. Tes energi apaan? Sampai bisa hancurin pilar kristal khusus milik aliansi, bahkan sampai bikin atapnya bolong, dan ngeruntuhin gedung-gedung yang jaraknya beberapa kilometer. Menyerah sekarang juga, atau kekuatan apa ini? Bukan, ini kekuatan kelas S. Dia itu sebenarnya siapa sih? Pak ini dari Biro Urusan Timur. Jam 3:17 sore, ada ledakan energi luar biasa. Tingkat kekuatan energinya bahkan gak bisa diukur. Jauh melampaui bos monster kelas S manapun. Ini melampaui batasan para awakener manusia. Area dampaknya bahkan masih terus meluas. Sampai bikin gempa di mana-mana. Muncul aura bertarung yang misterius. Di TKP ada bekas kehancuran fisik skala besar. Kami mendeteksi adanya dugaan sisa distorsi pada tingkat hukum realitas. Ini gak kelihatan kayak serangan senjata, tapi lebih mirip kebocoran energi murni dari seseorang. Timur lagi. Hubungi semua jaringan intelijen kita di sana sekarang. Aktifkan para agen mata-mata tingkat tertinggi. Gue mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lapor komandan, dari info gak resmi kabarnya. Di timur katanya baru aja muncul seorang awakener dengan tingkat SSR. Tingkat SSR. Omong kosong. Batasan genetik manusia dan teori kekuatan khusus. Batas maksimalnya cuma sampai kelas S. Itu hukum mutlak dari sains dan banyak korban.
Mana ada yang namanya tingkat SSR. Tapi, lonjakan energi sebesar itu beneran terjadi kemarin. Gak peduli apapun itu. Kekuatan itu punya nilai ancaman tingkat strategis. Segera bentuk tim investigasi khusus sekarang juga. Gunakan semua sumber daya yang ada. Dalam 24 jam. Jangan sampai ada yang dapat info inti soal insiden ini. Ingat, ini prioritas nomor 1. Kalau emang beneran ada entitas di atas S-Class, maka tatanan dunia bakal ditulis ulang mulai malam ini. Kita harus curi start duluan. Antara kita kuasai, atau kita musnahkan. Tuan Lilie, tadi gue, Shen Shen, emang gegabah. Gak tahu kalau Anda sehebat ini. Udah lancang sama Anda. Tolong jangan cuma ngurus gedung ini. Sayang banget kalau cuma diam di satu gedung. Anda nggak usah ambil pusing soal itu. Sektor 2 yang bakal urus semua perbaikannya. Sama sekali gak berani repotin Anda, Tuan Lilie. Anda punya kekuatan dahsyat yang luar biasa. Harapan baru umat manusia buat melawan abis. Gue mewakili markas komando Sektor 2. Dengan tulus, mengundang Anda buat gabung ke Sektor 2. Asalkan Anda setuju. Gue, Shen Shen, dan seluruh petinggi Sektor 2 siap menyerahkan kekuasaan komando sekarang juga. Mulai detik ini, Anda adalah pemimpin Sektor 2, satu-satunya komandan tertinggi. Semua sumber daya, semua pasukan, semua keputusan strategis bakal ditentukan oleh Anda sendiri. Semua orang rela jadi prajurit setia Anda, siap melayani Anda sepenuh hati. Kekuasaan komando, sumber daya, klasik banget deh. Sektor 1, Sektor 3, keluarga Zhao dari Sektor 7, sekarang Sektor 2 juga ikutan. Apa gunanya semua hal itu buat gue? Gue butuh rasa iri dan kebencian. Energi emosi kuat itu buat naik level. Kalau semuanya pada hormat gini, terus tunduk banget. Gimana cara gue pengen poin emosi? Nona Su, oh salah. Sesuai kesepakatan kita. Sekarang marga lo bukan Su lagi kan? Masih ingat taruhan kita waktu itu? Ingat, jelas banget gue masih ingat. Gue terima kekalahan ini. Mulai saat ini, gue bukan lagi Suan R. Nama gue Li Wen R. Mohon bimbingannya, Kak Lie. Ini cewek otaknya lagi gesrek ya. Kok gak ngejek gue? Kenapa gak marah? Orang level SSS emang kayak dewa. Gue, Suan R. Mulai hari ini, bakal jadi asisten nomor 1 kakak. Kakak kemana, gue ikut. Disuruh ke kanan, gak bakal kiri. Mau bawain minum, atau bantu berantem. Semuanya gue bisa. Please, jadiin gue asisten kakak. Bentar, stop. Siapa juga yang butuh asisten? Siapa yang kakak lu? Jangan dekat-dekat. Emang kita seakrab itu. Sekarang belum akrab gak masalah. Nanti juga deket sendiri. Kan asisten emang berawal dari asing. Kak Lee gak usah sungkan gitu. Punya asisten tuh praktis banget. Ada yang ngelayani dan bantu urusan spell. Biar kakak fokus leveling, biar kuat. Bercanda lu, ya. Gue cuma mau tenang cari masalah. Biar dapat poin emosi buat leveling. Kalau bawa asisten yang mencolok gini, gimana caranya gue dapat tatapan sinis dan rasa iri? Ditambah lagi sikapnya, gak bakal ngasilin emosi negatif yang kubutuhin. Malah bikin rugi bandar. Pokoknya gue tolak. Gue udah biasa sendiri, kok. Gak butuh asisten, apalagi dilayanin segala. Mending lo jauh-jauh dari gue. Wah, teleportasinya keren banget. Kak Lee gak bakal bisa kabur. Gue tahu kakak pasti di area 2. Pokoknya bakal gue cari terus. Sian, apes banget dah. Padahal itu sumber rasa iri terbaik. Kok malah jadi asisten fanatik gini? Kak Lie, akhirnya ketemu. Gue tahu lo gak bakal lari jauh. Lal, kok lo lagi? Tuan, jangan buru-buru pergi dong. Nih, aku baru ambil lewat frontline utama. Langsung dari gudang taktis Sektor 2. Sama brankas pribadi keluargaku di Sektor 3. Ini perlengkapan sama logistik darurat. Dijamin isinya barang bagus semua. Suan R, dengerin ya. Sekali lagi gue bilang, gue nggak butuh asisten atau barang-barang ginian. Makasih banyak buat niat baik lo. Tapi bawa balik aja semuanya. Las, mana bisa gitu. Barang yang udah dikasih pantang diambil lagi. Kan emang udah tugas asisten buat bantu tuan. Nggak apa-apa kalau sekarang belum kepakai. Simpen aja dulu buat jaga-jaga. Gimana? Sistem mendeteksi area sekitar inang.
terdapat fluktuasi spasial tinggi dan energi abis. Titik pusat berada di timur sektor 2, tepatnya pintu masuk Dungeon Gua Ronghu. Wilayah ini belum dieksplorasi penuh dan berisiko tinggi. Diduga menyimpan material langka dan tantangan bernilai tinggi. Target: memicu pilihan misi, taklukkan Gua Ronghu. Tujuan misi: masuk ke jantung Gua Ronghu. Habisi bos di dalam area tersebut. Terima misi ini dan pergi sekarang. Pas banget, mending ke Dungeon aja. Medan di sana lumayan rumit. Harusnya gampang buat kabur dari asisten ini. Sekalian selesaiin misi biar dapat reward. Terima misi. Teleportasi ke dekat gerbang masuk target. Tujuan: kita udah sampai di sini. Gua Shenwu, kadal batu naga, tingkat bumi level 3. Eliminator, Xinyu Chengzai, kekuatan bertambah 1. Resistensi api meningkat sedikit. Kekuatan plus 10. Mental plus 10. Kemampuan plus 10. Peringatan: terdeteksi monster berbahaya. Gajah raksasa Molten, makhluk elemen khusus puncak kelas B. Kalahkan untuk membuka jalur menuju area inti. Dan hadiah bertahap. Level B puncak, boleh juga nih. Sukses mengalahkan gajah kolosal, dapat banyak banget XP. Level XP naik, kekuatan tambah 15, konstitusi tambah 10. Misi bertahap selesai, hadiah segera dikirimkan. Berhasil mendapatkan senjata legendaris, penghakiman. Keren juga nih senjata. Gak sia-sia datang ke sini. Pemanasannya sudah kelar. Saatnya sapu bersih tempat ini. Peringatan: bertemu dengan penjaga terakhir Gua Lahar, Kaisar Naga Huangyan. Spesies naga kuno puncak kelas S, kondisi menyatu, sangat murka. Estimasi tingkat bahaya sangat tinggi. Terkonfirmasi, target individu bernama Li telah memasuki area terlarang zona 2, Gua Lahar. Berada di dalam area inti. Muncul bos Lord puncak kelas S, Naga Huangyan. Tim 1 kini telah aktif sepenuhnya. Lapor komandan, area Gua Lahar itu tercatat di dalam pusat data kita sebagai salah satu zona paling berbahaya. Si Kaisar Naga Huangyan itu pernah melukai parah tim timur 3 tahun lalu. Meskipun si Li ini benar-benar level SSS, menghadapi bos monster di lingkungan ekstrem seperti itu, hasilnya masih sangat sulit untuk ditebak. Sekali saja dia terluka atau staminanya turun. Bagus, orang timur memang selalu penuh dengan kejutan. Tapi mereka juga sering lengah karena kejutan sendiri. Pahlawan baru yang mendadak muncul terdengar hebat, tapi dunia nyata jauh lebih kejam. Jurang maut tidak peduli meski dia kelas SSS. Mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Malah, dia hanya akan memancing monster yang lebih ngeri. Bos, apa maksud Anda kita punya kesempatan melihat keajaiban yang mereka agungkan ini? Baru saja lahir. Bahkan jika dia selamat pun, setelah melewati pertarungan yang sengit ini, tenaganya pasti akan terkuras habis. Bahkan mungkin terluka parah. Ini adalah kesempatan emas kita untuk bertindak. Kabari tim di sana. Awasi tim timur dengan seluruh alat pemantau kita. Pantau ketat perubahan energi di Ronghu Abyss. Peringkat SSS akan menjadikannya penguasa timur. Satu lagi legenda yang cuma numpang lewat. Naga terkuat dari tingkat puncak. Pas banget buat uji coba senjata baruku. Posisinya ada di sini. Berhasil memberikan kerusakan besar dan tekanan. Energi. Jiwa target terdeteksi menunjukkan tanda-tanda tunduk. Apakah ingin mencoba menjinakkan Kaisar Naga Huangyan? Tunggangan tingkat puncak kelas S. Kedengarannya lebih menguntungkan dibanding dibunuh. Jinakkan saja. Penjinakan sukses. Dapatkan partner baru, Kaisar Naga Huangyan. Mulai sekarang, namamu Xiao Xinbia. Naga ini bahkan bisa berubah jadi manusia. Dasar sistem ada-ada saja. Aduh, ini situasi apa lagi? Beli satu gratis satu. Bukannya hadiah ini agak kelewat melimpar? Lapor komandan. Hasil deteksi energi menunjukkan kesadaran mandiri Kaisar Naga Huangyan telah lenyap. Sampah, sekumpulan sampah. Analisis info dasar saja tidak becus. Apa-apaan itu sama-sama hancur. Gugur di dalam dungeon apanya. Kenapa dia masih sehat walafiat sekarang? Kita tidak bisa menunggu lagi. Kecepatan tubuh dan kemampuan kendali si Lie benar-benar jauh melampaui perkiraan terburuk kita. Dia baru saja melewati pertempuran besar. Mungkin staminanya masih sangat terkuras. Apalagi dia masih terjebak di dalam dunia. Ini adalah kesempatan terakhir kita.
Segera aktifkan otoritas tingkat tertinggi. Lakukan apapun risikonya. Lenyapkan Lie dari muka bumi ini selamanya. Tuan, angin malam terasa cukup dingin. Biar Xiao Jing hangatkan tubuh Tuan, ya. Sebelah Xiao Jing. Ya jangan begini, cepat balik ke wujud nagamu. Nggak mau, wujud manusia lebih mudah melayani Tuan. Lagi pula Tuan baru saja bertarung. Xiao Jing ingin berterima kasih, karena Tuan sudah lelah. Ini situasi macam apa sih? Ini sih sudah kelewat batas hubungan hewan peliharaan. Xiao Jing, jadilah penurut. Lepaskan aku dulu, banyak hal yang harus kupikirkan. Tapi, Master harus janji dulu sama Xiao Jing. Kedepannya, sering-sering nemenin Xiao Jing ya. Xiao Huo bisa berubah jadi naga. Xiao Jing bisa berubah air. Kayak gini. Kalau semua bos bisa jadi peliharaan gue, bukannya itu bakal. Dul, mikir apa sih gue? Gak boleh. Ini sih parah banget, tapi kok kayaknya asik. Tuan Lie, akhirnya ketemu. Tuan, Anda luar biasa banget. Tunggu dulu, Suer, lepasin dulu. Bahaya. Jadi lu si Lie, S-Class baru itu. S-Class kok kurus kerampang begini? Lawak banget. Pihak timur beneran kehabisan orang ya. Sampai ampas kayak gini aja dipuja bagai legenda. Lu siapa? Penjemput aja lu. Lu dikirim sama siapa? Haha, tenaganya lumayan, tapi cuma segitu doang. Dia beneran. Tuan Li awas. Dia cuma lagi ngumpulin seluruh kekuatannya ke dalam tubuhnya. Habis ini, kekuatan sama kecepatannya bakal meningkat drastis. Ingat baik-baik nama gue. Bro, di neraka nanti, sebut nama gue. Hantaman pembelah gunung. Gak mungkin. Ini kan bisa nembus pertahanan S-Class. Kita menang. Tuan Lie memang tanpa tanding. Haha, gak nyangka, bener-bener gak nyangka. Lu maksa gue pakai ini. Sekarang, lu boleh mati dengan bangga. Tuan Lie awas. Itu ramuan kemurkaan pemutus rasa sakit. Bisa naikin daya tempur 3 kali lipat sekejap. Tapi bakal merusak rantai Jin secara permanen. Dia beneran mau nekat mati-matian. 3 kali lipat kekuatan. 30 kali penahan rasa sakit. Sekarang, SSC Las S pun bisa gue cabik. Terima jurusku. Raungan kiamat abis. Cuma segini, heart energi gue lepas kendali. Gak mungkin lah. Gue kira sehebat apa tadi. Gila kuat banget. Satu serangan, cuma satu gerakan. Tuan Lin, sebenarnya sekuat apa Anda? Tuan, Anda gak terluka kan? Gak kok. Cuma agak gerah aja. Gak. Sekarang bukan waktunya mikirin hal itu. Si Brook tadi itu jelas banget mengincar gue. Berani-beraninya ada yang nyerang awak kenar kelas SSCS. Ini sih udah bukan provokasi biasa lagi. Ayar, ada situasi darurat. Tuan Lie diserang orang tidak dikenal. Penyerang memakai ramuan terlarang pasar gelap bernama Fury. Tapi dia sudah dilumpuhkan oleh Tuan Lie. Kami mohon penyelidikan menyeluruh. Dalang dibalik ini sudah kulaporkan ke ayah. Serangan sekelas ini sudah pasti bukan tindakan individu biasa. Hun, lu serius? Ada yang berani nyentuh Lie? Itu 100% benar. Ayah, pelakunya sudah tewas meledakkan diri. Tapi sisa sampel energi dan jejak obat di lokasi kejadian. Lebih dari cukup untuk melacak mereka. Di wilayah kekuasaan Longgu kita ini. Menyerang awak kenar kelas SSS kita. Usut sampai tuntas. Guan R, minta Tuan Lie tunggu sebentar. Gue bakal langsung kerahkan tim investigasi distrik 3. Tiba di distrik 2 dalam 3 jam. Gue mau lihat sendiri. Siapa bajingan yang kelewat berani cari mati ini. Ayah, orang-orang dari distrik lain C. Gue bakal langsung labrak para orang tua itu. Kalau mereka berani pura-pura gak tahu, gue bakal acak-acak markas komando mereka. Semua dengar perintah. Kumpul sekarang juga. Target kita, Blok 7 di Distrik 2. Gue mau kalian dalam 2 jam ini membongkar seluruh lokasi kejadian sampai bersih. Semua sisa energi, semua rekaman kamera pengawas, dan semua jejak mencurigakan. Bawa semuanya balik. SEAP Commander, hubungkan Sektor 1. Jalur khusus markas Sektor 7. Barusan banget kejadiannya. Kena serang di Sektor 2. Penyerangnya pakai blaster tempur terlarang. Buat tembus batas kelas SSCS. Apa? Lie aman, kan? Di mana pelakunya? Ada yang hidup? Ah, hidup. Penyerangnya mati meledak. Abunya aja gak tersisa. Jujur,
ini ada hubungannya sama kalian? Su Zetian, lu pikir gue sebajingan itu? Li itu kelas SSR. Dia harapan seluruh umat manusia. Gue emang pengen dia di sektor 1. Tapi gak bakal pakai cara kotor. Su Zetian, mending jangan asal tuduh. Sektor 7 emang sering halalin segala cara. Tapi kita masih tahu batasan. 12 kelas SSS buat Longgu. Buat seluruh umat manusia. Itu. Kerugian jadi, lu pikir gue bego? Terus coba jelasin ke gue. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Gak ada yang senekat dan sekuat itu. Buat bikin rencana pembunuhan begini di Longgu. Tenang dulu, Lao Su. Kalau emang anak buah gue pelakunya, gue bakal penggal sendiri kepala dalangnya. Terus gue bawa langsung ke hadapan lu. Tapi sekarang, kita harus selidiki dulu. Berani nyentuh kelas SSS Longgu. Siap-siap aja terima akibatnya. Itu bukan pasukan bayangan. Pasukan pengawal pribadi dari markas sektor 3. Semuanya petarung tingkat puncak. Biasanya cuma jaga panglima tertinggi. Lihat yang songong itu. Dragon Fang sektor 1. Gila, pengawal top. Sektor 1 dan sektor 3. Bisa barengan ada di gerbang sekolah kita. Terus semuanya pada ngadep ke arah Li. Mereka sampai berbaris buat ngawal dia. Heboh banget ya sambutannya. Kayaknya keributan semalam lebih parah dari dugaan. Tuan Luye, atas perintah Komandan Su Zetian, keputusan darurat Dewan Tertinggi Aliansi. Mulai hari ini, tim pengawal 12 dan tim 7 Asia Timur bakal menjaga keselamatan Anda 24 jam penuh. Demi menangkal semua ancaman. Paham betul. Petarung level puncak. Jadi pengawal pribadi. Bahkan panglima perang pun gak seistimewa ini. Kok bisa? Padahal dia cuma beruntung. Belajarnya aja yang agak pintar. Wakil Komandan Aling. Gak perlu segitunya. Gua bisa jaga diri sendiri. Semua komandan wilayah udah kumpul. Bahkan anggota Dewan Agung juga ada. Maaf bikin kaget. Tuan Lu dan para komandan sekalian. Komet berkode Yulan bakal melintas dekat orbit bumi lagi. Tiap kali komet itu mendekat, gaya gravitasi uniknya dan radiasi energi tingginya bakal memicu reaksi keras pada celah jurang nol di bumi. Akibatnya, di seluruh dunia, semua gerbang jurang baik yang sudah terpetakan maupun belum, bakal terbuka secara paksa. Ini akan berlangsung sekitar 48 jam. Dumien bukan cuma sarang monster jurang, tapi juga sumber utama manusia buat dapat inti energi murni, artefak teknologi kuno, serta bahan pemurnian langka. Sumber daya di sana cukup buat mendongkrak kekuatan aliansi dalam sekejap ke level berikutnya. Setiap gerbang itu terbuka. Seluruh zona perang dunia pasti ngirim pasukan elit mereka buat berebut. Angka kematiannya selalu di atas 40%. Tapi, kali ini beda. Berdasarkan analisis puncak energi, tingkat keaktifan Yulan kali ini adalah yang tertinggi dalam sebat terakhir. Diprediksi bakal ada beberapa sumber daya baru dengan level yang bisa mencapai SS. Bahkan dunia super tingkat tinggi akan terbuka. Perebutan kali ini bakal sangat sengit. Tuan Li, mewakili Dewan Tertinggi Aliansi Longgu, saya resmi mengajukan permohonan ini kepada Anda. Kami mohon Anda mewakili Longgu bertarung dalam perebutan dunia global ini. Asalkan Anda bersedia menyetujuinya. Kas negara Aliansi Longgu terbuka lebar untuk Anda. Semua sumber daya tingkat SS ke bawah. Senjata dan teknologi bebas Anda gunakan. Selain itu, kami akan membentuk tim khusus. Dengan Anda sebagai inti utamanya. Anggota tim bebas Anda pilih sendiri. Semua awak kenet di negara ini siap Anda rekrut. Meng Qingli yang berada di puncak level A bakal jadi wakil dan rekan tetap Anda. Dia akan mendampingi Anda sepenuhnya. Kemampuannya, pengalaman, dan pengetahuannya benar-benar kelas atas. Seru banget bisa setim sama Kak Meng. Li, lepasin aku. Aduh, maaf banget. Udah lama nggak ketemu Kak Meng. Jadinya agak kangen. Mulai detik ini, setelah keputusan resmi disahkan, pasukan khusus Longyuan resmi dibentuk. Ketuanya Li, wakil ketuanya Meng Qingli. Sisa anggotanya bakal dipilih lewat seleksi nasional. Setim bareng level SSL. Ini kesempatan emas buat bersinar. Gue bakal taruhan nyawa biar kepilih. Katanya pasukan sumber daya mereka tanpa batas. Kalau bisa jalankan misi bareng Sang Master, aku bisa melihat kehebatannya dari dekat.
Lei, merekalah tulang punggung generasi baru Longgu. Tiap orang adalah petarung terbaik pilihan. Mereka berjuang sekuat tenaga, hanya demi menang. Biar gue layak tarung bareng lu. Gue mau langsung turun bertarung. Nonton doang di sini gak seru. Mending gue langsung turun tangan. Lu kan kapten, gak usah ikutan. Hunter kelas S mau turun langsung. Ini kesempatan emas yang luar biasa. Semuanya, ayo fokus dan semangat. Tunjukin kekuatan kita ke kelas S. Tank puncak kelas B butuh DPS. Mike elemen kelas A butuh tank. Gue Lihu, kelas A. Tim kurang DPS ama support. Khusus kelas B, yang ampas minggir. Lu dari gulat mana? Coba tunjukin emblem lu. Bahkan gak punya emblem rank. Masih pemula, level 1 lagi. Belum tes aja belagu. Minggir. Jangan halangi petarung asli. Kapten, lu juga gak laku. Iya, gue juga. Kelas C di sini kayak sampah. Elit kelas A emang pada sombong. Kuli mending balik angkat bata. Ngapain ke medan perang buat matu? Emang gue salah ngomong? Kemarin di proyek area 2, gue lihat lu angkut semen. Apa angkat bata kurang menantang? Sampai mau main ke abis. Tebakan lu gak salah. Gue emang kerja di proyek. Kerja serabutan. Hahaha, mata lu jeli juga. Sini bukan tempat amal. Medan perang tuh taruhan nyawa. Bukan tempat kuli gaya-gaya air. Sekarang standar seleksi serendah ini. Sembarang orang bisa masuk. Orang logistik mending di belakang. Jangan ke garis depan buat mampus. Nyusahin orang lain aja. Lihat tuh, tangan kuli bau semen kayak itu. Cuma segini, gak usah bahas hak setara buat tim khusus Long Yuan. Kocak banget Gaksil. Bah, memangnya kenapa? Kalau kerja di proyek, pas retakan abis baru muncul bertahun-tahun lalu. Siapa yang begadang benerin benteng pertahanan depan? Siapa yang gotong kotak pasokan perang ke depan? Terus, para tentara yang terluka itu. Siapa yang evakuasi dari reruntuhan dan gendong ke pos medis? Hal, gak usah bacot dan bahas gituan lagi. Sekarang yang kita bahas itu kemampuan bertarung. Kuli bangunan kayak lu emang bisa bunuh monster. Bisa lindungin rekan satu tim lu. Tanggul atau gak? Baru kelihatan pas udah di dalam dunia. Masuk ke dunian. Gua takut lu gak bakal bertahan 3 menit. Palingan nanti lu kencing di celana. Terus berlutut minta ganti orang. Pakai taktik andalanmu. Bang Hu, siapa tahu mereka punya trik rahasia. Contohnya, nutupin mata monster pakai semen. Haha. Atau hantem jempol kaki monsternya pakai batu bata. Waktu pembentukan tim telah habis. Yang belum punya tim, harap segera maju. Kalian bertiga dan Chen Xiaol di sebelah sana. Bergabunglah dengan Fan Xing dalam satu tim. Apa-apaan sih, instruktur? Lu lagi bercanda atau gimana? Kita disuruh bawa 3 orang bebar, 3 orang ampas, 1 kuli proyek, 1 si kutu buku, dan 1 penyakitan. Kita ini mau pergi ke Dumian. Bukan mau buka kelas bimbingan. Instruktur, pembagian tim ini kacau banget. Ini mah kru bangunan. Ada tukang batu, akuntan, dokter, ditambah 2 orang beban pelengkap. Formasi begini mau nantang maut di Dunian. Haha, bener banget, Bang Hu. Siapa tahu mereka mau bangun rumah buat monster. Bikin kuburan sendiri terus ngubur diri. Gak adil banget sih. Walaupun kita berdua cuma rank B. Tapi chemistry kita udah kebentuk lama. Kerja sama kita udah klop. Sekarang malah diselipin 3 newbie tanpa pengalaman. Mendingan kita berdua jalan sendiri aja. Terima nasib aja lah, Dek. Ikutin aja suhu kuli bangunan ini. Siapa tahu dia bisa bikinin jalan keluar pakai lemparan bata. Hei, mending lo pikir baik-baik terakhir kali. Monster di dalam Dumian itu punya muka juga lo ya, Dek. Lehu, bacot amat. Emang ada yang takut? Takut ya tim kulit kita dapat skor lebih bagus? Gue takut. Takut apaan? Bisa lebih bagus dari kita. Hahaha, lo udah gila karena ketakutan ya? Di tim gue ada 2 rank K, 3 rank D, sedangkan lo cuma kuli bangunan. Ditambah bawa 4 beban. Mau dapat skor lebih bagus? Lihat aja nanti. Sinting banget, anjir. Ayo, anggap aja 3 beban ini gak ada. Masuk, biar cepet kelar dan bisa lihat mayat orang. Pas disyarat keluar nanti. Pokoknya pas di dalam, kita gerak sendiri. Cuekin aja 3 beban itu. Emang dari awal gak niat peduli. Mati juga bagus. Jatah loot jadi makin gen. Kakli, sebenarnya gue pemanah ranci, tapi damage-nya gak gen.
Jangan bercanda deh. Awak kena rangci ke atas tuh langka banget. Masa damai keren gak berasa? Gue ke Heller. Jadi kayaknya gak bakal banyak bantu. Buset, Heller mah langka banget. Di tim si Leihu itu, gak ada Heller sama sekali. Aman, kita bertiga barengan aja saling bantu. Meskipun gak bisa ngalahin monsternya, setidaknya kita bisa survive bareng-bareng. Kesini deh, cuma pengen cari pengalaman aja. Bisa ketemu Rangkes aja gua udah bersyukur. Gak nyangka, belum ketemu malah udah mau mati. Emang sih kita ini lemah, tapi kalau saling bantu pasti bisa survive. Tenang aja, kita bakal dapat peringkat 1 di papan skor. Jangan bercanda deh. Juara 1 kan targetnya tim Leihu. Yang penting kita bisa pulang hidup-hidup aja. Udah kubilang, kita bakal dapat peringkat 1. Pasti bisa kita lakuin. Sebenarnya dia itu siapa sih? Padahal level aja nggak punya. Kok aura tenangnya bisa sekuat ini? Kayaknya, kalau di dekat dia, kita nggak perlu takut apa-apa lagi. Kalian bertiga yang ampas lagi ngomongin apa? Heller, buruan maju buat ngelindungin kita. 2 ampas itu mati ya biarin aja. Lo masih ada gunanya dikit. Nggak nyangka para ampas malah bikin kelompok. Hai Kulu, mau mati-mati aja, jangan syarat mereka. Awas datang. Gua yang Fancing fokus ngedamagi monsternya. Kabur apaan? Kok serangannya nggak ngaruh sama sekali sih? Monster di Dungeon ini kok kuat banget ya? Awas. Barusan ada apa? Kalian ngapain barusan? Itu kan Shadow Hunter rank B. Rangka aja nggak bakal segampang ini. Dia yang ngelakuin. Gua yang ngelakuin? Iya, gara-gara lo. Skill heal lo pas momen tadi itu. Nge-trigger efek tersembunyi buat NGRF Flat ECT. Reflect damage. Skill heal core bisa mantulin damage. Masih bisa gitu. Lo ternyata punya skill ginian? Gua juga nggak tahu. Potensi emang sering bangkit pas kepepet. Lu kan masih belum biasa. Ntar juga biasa kalau sering latihan. Kalau beneran kekuatan tersembunyi, tim kita gak bakal sesusah itu. Kui jalan, poin udah nungguin di depan. Sesejak kapan pedang gue sekuat ini? Ah, mereka selama ini cuma pura-pura lemah. Gue balik lagi. Sekali tebas langsung mati. Luka luar gak ada, tapi organ dalamnya hancur. Ini serangan mental. Jangan-jangan skill healing lu berubah jadi serangan mental? Ah, gue gak salah lihat. Kuli angkut, kok lu belum mati di jalan? Pasti cuma numpang di gendon. Lihat tuh, 2 anak baru itu, mulus banget. Jangan-jangan mereka sepuh yang nyamar. Bukannya ini. Tim ampas yang sok-sokan mau juara 1, kok bisa lolos sampai sini? Modal digendong ya. Kapten Leihu, tolong jaga bicara Anda. Wan, bocil kelasnya berani ngelawan gue? Mentang-mentang digendong, berani juga lu. Hai ampas, dengerin gue. Lu bisa sampai sini cuma modal hoki. Tapi ini pusat dunianya. Isinya monster elite semua. Mau sampai kapan lu ngumpet di belakang? Paling 5 menit juga mati. Mau taruhan gak? Kuli angkut. Ntar jangan sujud-sujud minta diselamatin ya. Lihat baik-baik, dasar beban. Ini baru medan tempur yang asli. Sujud sekarang, ketuk kepala 3 kali. Baru gue bolehin ngompet di belakang tim gue. Nyawa lu ini berisik banget, sih. Apa? Mustahil. Sian, apa-apaan ini? Lu cuma kuli angkut. Kok bisa punya skill dewa kayak ini? Langsung rata dalam sekejap. Kekuatan ini minimal puncak ranka, gak mungkin lebih. Bukannya dia cuma kuli proyek biasa? Di tangannya aja gak ada tandaran. Barusan itu cuma halukar. Gak. Monster-monster itu beneran hilang. Dia sebenarnya siapa? Gak bisa. Jangan sampai dia nyolong bosnya. Leaderboard nomor 1 harus jadi milik gue. Kalau sampai kuli ini dapat first kill, cabut, bosnya ada di depan tuh. Bang Hu, Rung ngapain? Katanya peduli sama tim. Bebang, I Lim Yu. Ya, tangan gue kepeleset, sorry ya. Bos Lee, lihat tuh, Heller kecil lu kayaknya udah gak kuat jalan. Gimana mau ditinggal aja nih? Biar kayak orang kuat beneran. Terus ikut kita rebut bosnya? Atau mau stay di sini buat ngubur dia? Haha, Kak Lee, jangan khawatirin gue. Buruan masuk, jangan sampai gue ngerusak nilai kalian. Gue bisa sembuhin diri sendiri. Takut kalah saing makanya main licik kayak gini. Leihu, lu beneran licik banget sih. Licik, yang menang yang berkuasa, tahu.
Lu emang punya trik aneh. Gimana kalau gini? Nunduk dan akuin salah lu dulu. Terus gabung ke tim gue. Masalah kemarin kita anggap selesai. Ikut gue. Dijamin lebih cerah dibanding bawa beban kayak mereka. Cowok sejati tuh harusnya ikut orang kuat. Paham gak? Orang kuat beneran. Lu gak pantas, sadar diri dah. Gak peduli cara apa yang lu pakai. Sekarang rekan berharga lu udah lumpur. Mending lu stay di sini buat ngubur dia. Atau tungguin dia ngerangkak pelan-pelan. First skill boss dan nomor 1, gue ambil ya. Ayo jalan, biar kelompok ini nonton pas gue ngehajar lo. Kelar, tamat sudah semuanya, woi. Gue mau Leihu keluar dari papan peringkat. Bocah itu, Leihu, emang emosian banget. Tapi skill dan cara dia mimpin emang bener-bener gokil. Lihat deh seberapa cepat poin mereka naik. Kayaknya mereka lagi cepat bangetnya buat bosnya jadi lemah. Juara 1 di ujian kali ini fix bakal jadi milik dia deh. Kalau aja dia bisa gabung ke tim operasi khusus. Dengan kekuatan kelas A dan ambisi gila kayak gitu, dia pasti bakal jadi andalan di bawah komando Tuan Lie. Bener-bener makin gak ada lawan. Wilayah 7 kalian kayaknya bakal ngelahirin sosok yang luar biasa nih. Haha, di squad gue. Pokoknya gak boleh ada sampah kayak Leihu, kalian paham? Kok bisa begini? Kok bisa-bisanya si Leihu ini mendadak di depan? Wakil Komandan maksudnya Komandan Su. Leihu itu dari wilayah 7, kandidat kelas yang kami asuh sendiri. Kenapa dia harus di depan kayak gini? Dengar ya Komandan Hong, ini adalah perintah. Taktik lo boleh juga, Su Xintian bagus. Bagus. Utang ini bakal kita selesain pelan-pelan. Ayo buruan push lagi, gas terus. Fierce skill ini punya kita. Juara 1 fix bakal punya kita juga. Ada Kak Jiang An di sini. Kalian buruan langsung masuk aja Gi. Gak usah peduliin gue. Gak bisa, lo kan gak bisa gerak sekarang. Lol, ini sebenarnya ada apa sih? Kok dia mendadak hilang kayak gitu? Peserta ujian wilayah 7, Leihu. Karena telah melanggar aturan ujian secara fatal dan sengaja menyerang rekan setimnya dengan tindakan yang keji, maka hari ini resmi didepak secara paksa. Poinnya dihanguskan menjadi 0 dan langsung dipindahkan keluar dari area ujian. Fix eliminasi dia. Dia keluar, terus siapa yang jadi kapten sekarang? Masih ada poin. Bos kalian udah tumbang. Yuk, kita gas lagi. Ujung-ujungnya kita yang bonyok. Poinnya kita bagi rata. BOS. Bosnya malah evolusi. Reaksi lambat gitu gak bakal dapet rank S. Kok bisa begini? Kenapa monsternya tiba-tiba jadi sebanyak ini sih? Tolong, kita gak bisa nahan lagi. Sistem kontrol mendeteksi adanya situasi bahaya di dalam area Dungeon latihan. Tingkat distorsi spasial di seluruh Dungeon meningkat secara keseluruhan sebesar 200%. Banyak unit dengan bahaya tingkat tinggi sedang bermunculan. Jangkar spasial di area ini mulai kehilangan fungsinya. Unit berisiko tinggi sedang bermunculan dalam jumlah besar. Sistem koordinat spasial benar-benar sudah tidak berfungsi lagi. Namun tingkat kekuatannya sangat tinggi. Ini akan sangat mengganggu kestabilan sistem teleportasi jarak jauh kita. Segera aktifkan rencana darurat sekarang juga. Lakukan teleportasi paksa untuk mengeluarkan seluruh peserta ujian. Proses penarikan paksa telah diaktifkan. Namun gangguan energinya sangatlah kuat. Saluran teleportasi saat ini hanya stabil di beberapa bagian. Kita tidak bisa memindahkan semua orang. Apa, gak bisa gimana? Gangguan energi paling kuat berada di area inti Dungeon. Sangat sulit untuk mengevakuasi orang-orang di area tersebut. Tuan Li ternyata masih berada di dalam. Segera hubungi Li sekarang juga. Minta dia untuk bertahan hidup atau segera mundur ke area perbatasan. Di saat yang sama, prioritaskan penyelamatan seluruh peserta lain yang bisa diselamatkan. Perhatian, telah terjadi anomali spasial yang tidak dikenal di dalam dunia. Tingkat bahaya meningkat sangat drastis. Pihak aliansi kini sedang mengusahakan bala bantuan. Namun kapasitas teleportasi saat ini sangat terbatas. Harap segera bergerak menuju area terluar dunia secepat mungkin. Sambil menunggu bantuan datang. Gak bisa teleport nih. Di area perbatasan malah penuh sama monster yang udah berevolusi. Gimana cara lewatnya coba? Mati kita, semuanya tamat. Gila, bosnya berubah jadi monster puncak tier S. Monster di luar sana juga ikut menggila.
Gak bakal ada dari kita yang bisa kabur. Mundur semua, biar gua yang maju. Haha, bos level S terkuat. Mampus, kita mati. Semua orang bakal mati di sini. Lo kesini cuma mau mati. Si kuli sampah ini bahkan gak punya level. Percuma, gelombang monster yang barusan udah nguras habis stamina dan ramuan kita. Sekarang malah muncul TS puncak. Kelar hidup kita. Ngapain takut? Kan udah dibilang, selama ada gua, sisi server gak bakal berani rekrut. Terbelah dua. Lu pikir bos TS puncak bisa dibelah sekali tebas? Digila, kekuatan apa ini? Sakti banget, kekuatan apaan itu? Taklin, lu kita selamat. Kita beneran selamat. Bisa instakill TS puncak, nilainya jebol, gak bisa diukur. Itu beneran bisa dilakuin manusia. Bahkan buat limit puncak TS, gak mungkin seenten itu. Kayaknya kita bener-bener ngeremehin dia. Lei, tolong bawa pulang semua orang dengan selamat. Masa depan negara ini ada di tanganmu. Di pundak lu seorang. Ada apa lagi sih? Peringatan. Terdeteksi adanya kebangkitan energi tingkat tinggi. Target teridentifikasi. Pelindung kuno. Killing hitam. Level evaluasi SS. Gak kelar-kelar. Beneran gak kelar. Abis ini, muncul lagi level SS. Kita bener-bener bakal dihabisin tanpa sisa di sini. Killing hitam. Sistem ini bisa dijinakin gak? Misi penjinakan khusus aktif. Hadiah, kontrak tunggangan killing. Buff energi keberuntungan aktif. Xiao Hu, Xiao Jin. Nanti kayaknya butuh bantuan kalian. Tolong. Cari tempat sembunyi yang aman. Xiao Hu, Xiao Jin. Ayo kerja. Mengaktifkan kontrak killing Huoxi. Diberkati berkah aura keberuntungan. Keberuntungan meningkat. Memperkuat atribut logam. Resistansi meningkat sampai 85%. Mendapat skill khusus, proteksi keberuntungan. Mulai sekarang ku panggil kamu Xiao Hei ya. Padahal kamu sama sekali gak hitam. Malah kelihatan kasihan banget. Proses teleportasi sedang berlangsung. Hasil akhir dungian lembah transmutasi. Sukses. Tim yang bertahan dan menyelesaikan misi eksplorasi dasar. Total ada 7 tim. Berikut peringkat skornya. Juara pertama. Tim Li, anggota Li, Jiang An, dan Lin Yu, Chen Xiaol, Han Xin, bonus poin dasar 200%, poin bonus tambahan, solo kill bos mutasi puncak kelas S, bonus 5.000 poin, menemukan dan membantu evolusi kelas SR, event khusus hutan penjaga kuno, bonus 10.000 poin, total skor 18.700 poin, memimpin jauh tanpa tandingan. Kenapa sih nilai guru malah dibatalkan? Sementara nilai mereka tetap sah, padahal bos jelas-jelas muncul, karena Dungian bermutasi, tapi malah gak dihitung poin. Mereka pasti pakai trik kotor, level aja lu gak punya, mana mungkin bisa. Gue yang minta markas batalkan nilaimu, nyerang rekan tim di medan perang itu, namanya berkhianat. Sampah kayak lu gak layak masuk daftar seleksi. Sok tahu banget lu, emang lu siapa berani nentuin nasib gue? Gue bukan siapa-siapa, tapi buat beresin lu sih gampang. Gak terima? Ayo tanding sekarang juga. Duel mode di arena. Berani gak? Jangan sombong dulu. Seleksi kali ini ditentukan langsung oleh Tuan Besar tingkat S sendiri. Memangnya dia peduli sama lu? Cuma manusia biasa yang modal otot doang. Standar Tuan Besar itu tinggi banget. Mana mungkin dia melirik orang gak jelas kayak lu. Lihat saja nanti. Lu bakal nangis darah. Syukurlah Anda baik-baik saja, Tuan Li. Terima kasih telah membalikkan situasi sulit ini dan menyelamatkan seluruh peserta ujian. Dewan tertinggi aliansi menyampaikan hormat paling tinggi kepada Anda. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian bersikap seperti ini pada kuli panggul ini? Sampai memberikan rasa hormat sebesar itu. Apa kalian semua sudah ditipu oleh sihir liciknya? Komandan, Wakil Komandan. Apakah kalian tidak salah mengenali orang? Dia hanya seorang kuli bangunan biasa. Bahkan dia tidak memiliki level sama sekali. Kenapa kalian harus memperlakukannya seperti ini? Mengapa sangat menghormati orang seperti dia? Apa dia menggunakan sihir hitam untuk menghasut kalian? Leihu, jaga ucapanmu. Siapa yang memberimu keberanian sebesar itu? Berani sekali tidak sopan kepada Tuan Li. Tuan Komandan, Anda memanggilnya Tuan, memangnya dia pantas mendapatkannya? Atas dasar apa?
Karena Tuan Li adalah kebanggaan terbesar negara kita. Sejak era kekuatan super dimulai, dialah satu-satunya kebangkitan tingkat triple SJ. Mustahil, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin kuli semer, tidak berguna itu, bisa menjadi petarung tingkat triple S? Kalian pasti bersekongkol membohongiku. Seret dia pergi, menyerang rekan satu tim dengan sengaja, meragukan dan menghina pilar strategis tingkat triple S. Semua pelanggaran ini akan digabungkan. Dia akan diseret ke pengadilan militer. Selidiki sampai tuntas, apakah ada dalang di baliknya. Dia benar-benar mencari masalah sendiri. Tuan, saya salah. Saya minta maaf. Saya benar-benar bodoh dan buta. Saya sudah lancang meremehkan Anda. Tolong ampuni saya kali ini. Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Tolong lepaskan saya. Simpan saja semua permintaan maaf kosongmu itu. Katakan itu pada rekan tim yang sudah kamu lukai. Tuan Li, kami baru menerima laporan dari Dewan Tertinggi. Aktivitas anomali di satelit kembali melonjak drastis, menuju ke orbit rendah wilayah perbatasan kita. Dan waktu buat memicu resonansi abis global. Maju jadi nanti tengah malam. Waktu kita mepet banget. Para elit dunia pasti udah gak sabar. Pas gerbang kebuka, kita harus langsung colong start. Siap, gak boleh buang waktu lagi. Kalian semua segera ke gudang senjata. Ambil perlengkapan tempur spek paling tinggi. 1 jam lagi kumpul di area teleportasi. Semoga kalian sukses besar di sana. Bikin negara kita bangga. Koordinat kita meleset sekitar 30 km. Data bilang bahaya tingkat A. Banyak monster pengintai. Monster tip racun sama ilusi gangguan mental. Tanaman di sini juga bisa nyerang kita. Rasanya kayak banyak mata lagi ngeliatin kita. Kubah penyembuhku bisa bantu bersihin efek buruk dari racun sama ilangin gangguan ilusi lemah. Tapi jangkauannya terbatas. Gercep juga mereka. Beres, kita istirahat 1 menit di sini, terus. Refleks bagus, tapi hoki lu cuma sampai di sini. Serahin barang yang baru aja lu dapet tadi. Terus buruan pergi dari sini. Atau nyawa lu bakal melayang di sini. Kenapa sih kalian hobi banget cari matu? Kok bisa kayak gini? Barusan ada apa sih? Bukannya orang-orang negeri naga itu lemah semua? Gila, gua bahkan gak sempat lihat dia nyerang. Sekarang pilih, mau pergi hidup-hidup atau mati di sini? Lu pikir tim kita doang yang ada di sini? Tuh, lihat kan. Inilah realitanya, negeri naga. Hai, di antara semua tim dari berbagai negara, Awakener dari negeri naga itu yang paling ampas. Kalian tiap misi global cuma bisa sembunyi sambil nyari sisaan. Atau malah jadi tim pertama yang langsung keeliminasi. Bener banget, negeri naga cuma jago adu bacot di media. Paling cuma bisa pamer punya Awakener tingkat S. Padahal aslinya Zone. Kita udah paham banget trik kalian. Mending serahin semua sumber daya yang kalian dapat tadi. Biar kalian bisa angkat kaki dari sini baik-baik. Jangan bacot sembarangan ya. Kapan emangnya negeri naga kita pernah kelihatan lemah? Pas retakan abis pertama kali muncul. Siapa yang jagain lini pertahanan Asia Timur? Siapa yang bikin alat penstabil kekuatan pertama? Semua gear dan teknologi yang kalian pack sekarang. Berapa banyak yang nyontek dari riset negara Lom? Ditambah lagi, sekarang kita punya sosok tingkat S. Emang kalian gak takut? Tingkat S, kebohongan receh buat nipu bocil kayak gitu. Bisa-bisanya kalian sendiri malah beneran percaya. Di dalam database global, udah tertulis sangat jelas, kalau batas maksimal kekuatan manusia itu cuma tingkat S. Lagian, selama ratusan tahun terakhir, gak pernah ada tingkat S baru yang muncul. Negara Long tiba-tiba punya satu. Mau nipu siapa? Palingan kalian cuma pack obat-obatan terlarang, buat dongkrak energi secara paksa doang. Atau, jangan-jangan ini cuma taktik licik petinggi aliansi, buat bikin dongeng palsu demi naikin mental. Ngapain banyak bacot sama mereka, rebut aja. Sumber dayanya terus usir mereka keluar. Biar negara Long jadi juru kunci lagi. Udah ngocehnya. Masih mau berjuang mati-matiannya hal. Gua kasih tahu ya. Hari ini, bahkan kalau sosok tingkat S kalian beneran ada di sini, dia gak bakal bisa nyelamatin kalian. Level kita paling rendah itu tingkat B. Apalagi yang level puncak tingkat A. Lu mau ngelawan pakai apa? Kekuatan gua. Energi gua mendadak lenyap. Lu barusan ngapain? Langsung hapus kekuatan? Mana mungkin bisa.
Slok bahkan tingkat S sekalipun, gak bakal bisa semudah ini merebut paksa kekuatan dari seorang awakener tingkat A. Lu sebenarnya siapa? Gua adalah sosok tingkat S yang barusan kalian sebut. Sekarang masih ada yang berani bilang negara Long lemah. Jangan mau diintimidasi sama dia. Dia pasti cuma pakai item sekali pakai yang terlarang. Efek kayak gini gak mungkin bertahan lama. Ayo maju bareng. Dia cuma sendirian. Benar, serang bareng. Mau sekuat apapun dia, gak bakal bisa ngadepin kita semua sekaligus. Bandel banget sih. Gak mungkin. Ini pasti cuma ilusi. Ini serangan mental tingkat tinggi. Monster S-Class dan tunduk sepenuhnya. Ini udah di luar nalar sains supranatural. Ini sih mukjizat. Beresin mereka. Beres, ayo cabut, buruan. Zona sumber daya yang asli masih di depan. Dapat jarahan nih, walau kualitasnya biasa aja. Tapi lumayan lah, sekecil apapun tetap cuan. Semuanya beneran hilang kontak, gak ada yang kelewat. Uni Eropa, Federasi Utara, semua tim Asia Tenggara yang nyepung tim Ronggo, tewas di waktu yang bersamaan. Sinyal dan koneksi komunikasi mereka terputus. Dari hasil pantauan energi, area itu sempat ngalamin sekali ledakan energi tingkat S-Class ke atas. Tapi durasinya singkat banget. Setelah itu langsung stabil lagi. Pas ledakan energi S-Class itu terjadi, semua musuh langsung tewas seketika. Mustahil, bener-bener gak mungkin. Kekuatan mental manusia sama sekali gak cukup buat ngendaliin beberapa monster S-Class sekaligus. Itu bakal bikin otak langsung overload dan hancur. Dia pasti pakai metode rahasia yang kita gak tahu buat ngakalin ini semua. 3 monster itu sama sekali gak dia kendaliin. Mereka cuma kerja sama sementara. Tapi kalau dilihat dari pola pergerakan mereka, 3 monster itu jelas-jelas lagi bantuin dia bertarung. Dan efisiensinya ngeri banget. Cukup, jangan malah memuji musuh sekarang. Biarpun dia bisa ngendaliin 3 monster S-Class, terus kenapa? Kita, Federasi Melee, adalah chat nyata di dunia ini. Moyu sudah kuasai Navita. Aktifkan rencana cadangan sekarang. Terpaksa kerahkan pionir Navi. Di mata dewa asli, kelas 3S cuma remah-remah. Jadi lu yang habisi anak buah cupu gua. Ternyata Dragon Bone masih aja naksir lu. Trik murahan pakai serangan bokongan segala. Tapi cuma modal kroko lemah begini, bocah dengan energi gak stabil. Satu lagi monster dingin tak bernyawa. Plus 2 beban yang cuma ngerepotin. Benar-benar bikin gua kecewa. Tapi gaya bicaranya belagu banget. Cuma sok keras. Mood gua lagi lumayan bagus. Gua kasih kalian satu pilihan. Segera hancurkan domain kekuatan kalian. Berlutut dan minta maaf sekarang. Lalu merangkap pergi kayak anjing. Baru gua pertimbangkan buat ampuni kalian. Kalau gak, gua bakal turun tangan. Bejek kalian sampai mati di sini. Serahkan padamu. Habisi dengan cepat. Peliharaanku paling doyan bakar mangsa hidup-hidup. Pertama, lu cari mati. Keren. Drama persahabatan yang menyentuh. Tapi apa lu pikir cuma lu punya monster kelas S? Kenalin nih, partner gua, Naga Hitam. Keturunan murni naga sejati. Bukan monster hasil merangkak dari jurang. Sangat beda jauh sama kadal blasteran. Sekarang pahamkan beda kelas kita. Gelar kelas S cuma label konyol. Ini warisan darah naga sejati. Pawang amatir kayak lu mana paham. Gak bakal tahu arti kekuatan asli. Serahin gadis mutan yang lu kendalikan. Serta semua rahasia yang lu simpan. Termasuk peliharaan kecil yang masih lu sembunyiin. Semua bakal jadi koleksi terbaik gua. Sembuhin dia. Gokil banget. Hari ini bener-bener hari keberuntungan gue. Sayangnya, sebentar lagi mereka bukan punya lo lagi. Putuskan kontrak jiwanya. Peringatan. Terdeteksi serangan hukum jiwa dengan prioritas tertinggi. Kontrak PET mengalami gangguan pelepasan paksa. Stabilitas kontrak anjlok menjadi 90%, 70%, 50%. Berasa gak lo? Ini baru namanya kekuatan asli. Kekuatan untuk mengendalikan aturan. Gue bakal habisi lo pakai andalan lo sendiri. Sini lo. Lihat kan, pet lo sekarang jadi milik gue. Ini dia kedahsyatan kekuatan aturan. Ini adalah hak mutlak seorang dewa. Siap-siap jadi abu ya, dasar kruco. Naga, kasih dia serangan terakhir. Biar dia tahu rasanya putus asa yang sebenarnya. Bang Li.
Ini akibatnya, kalau berani nantang dewa, serangan Dili gini cuma bikin gatel doang, gak mungkin. Ini gak mungkin. Semburan napas naga itu dahsyat banget. Bahkan pertahanan kelas SS pun bisa ditembus. Gimana bisa lo? Udah puas mainnya. Sekarang giliran gue. Pemulihan kontrak selesai. Gak. Gimana bisa begini? Kemampuan perebut jiwa gue adalah aturan prioritas tertinggi. Mana bisa lo benerin kontrak yang udah lepas? Bener-bener gak termaafkan. Naga, cepet serang lagi. Bantai mereka. Sekarang giliran gue. Pedang penghakiman bencana. Kekuatan apa-apaan ini? Ini mustahil. Ini udah ngelampauin kelas S. Bahkan nembus kelas SS. Ini sih murka dewa. Gila, ini kekuatan kelas SSS. Beneran kayak dewa yang turun ke bumi. Jawabannya, dia itu makhluk apaan sih? Tebas. Nggak, gue ksatria terkuat Amerika. Gue utusan kehidupan yang terpilih. Mana mungkin gue mati di sini? Naga itu sekuat tenaga menghalanginya. Lo masih mau ngelawan? Deteksi naga murni kelas S tunduk. Opsi penaklukan khusus aktif. Terima kesetiaannya? Terima. Mulai sekarang panggil aja Xiao Hei. Jangan. Xiao Bai kan udah ada. Kalau gitu, panggil aja Li Ying. Lapor, atasan. Sinyal kehidupan Tuan Caesar mendadak lenyap. Reaksi energinya jadi 0%. Nggak mungkin. Caesar kan punya kekuatan aturan. Belum lagi si naga itu. Mana mungkin. Padahal dia itu andalan Amerika. Satu-satunya andalan hasil investasi besar-besaran kita. Kartu as kita buat menguasai era baru. Musnah gitu aja. Sama anak negara naga itu. Sebenarnya dia itu monster jenis apa? Nundukin monster kelas S berturut-turut. Sampai bantai puncak level S. Ini beneran udah. Di luar nalar pemahaman kita tentang Awakener. Soalnya, dia udah di level yang gak bisa kita lawan lagi. Kita kan masih punya nuklir. Ada juga senjata tingkat strategis. Mending kalian tutup mulut. Lo mau memicu perang global? Lagi pula, lo pikir orang yang bisa manggil bencana sesuka hati bakal takut sama nuklir kita? Tapi Anda kan menlu negara naga. Maksud Anda, kita mau berdiplomasi? Sikap kita kudu sehormat itu. Kini giliran para pelopor era baru untuk beristirahat. Udah cukup istirahatnya? Saatnya kita maju lagi. Kak Li, lo keren parah. Pertempuran itu bener-bener kayak legenda. Iya, Kak Li emang hebat banget. Kekuatan lo sebenarnya dari mana sih? Berdasarkan statistik dari aliansi perebutan sumber daya global kali ini, total panen buah naga AP mencapai 92,7%, jauh melampaui gabungan seluruh negara lain. Sudah 100 tahun lamanya, sejak era kekuatan super ini dimulai, negara naga kita belum pernah menang segemilang ini. Pertarungan ini sukses mengangkat wibawa bangsa, menunjukkan semangat membara para Awakener negara naga. Ini semua berkat perjuangan Tuan Li. Kalau bukan, karena dia melibas habis elit dunia sendirian, serta mengintimidasi semua lawan, kita tidak akan mungkin bisa mengamankan sumber daya utama selancar ini. Setuju, Tuan Li nggak cuma sangat kuat, tapi juga punya jiwa pelindung bangsa. Kehadirannya benar-benar berkah bagi negara naga kita. Umumkan ke semua, segera siapkan upacara penyambutan termegah, biar seluruh negara naga dan seluruh dunia tahu siapa pemimpin sejati di era baru ini yang memegang kendali. Li sang pahlawan. Pahlawan kita sudah kembali. Proses transfer sumber daya dimulai. Ya ampun, apa itu? Banyak banget harta karun yang belum pernah kulihat seumur hidup. Negara naga bakal bangkit. Beneran bakal bangkit. Tunggu dulu. 根据联盟统计，本次全球资源争夺战，我龙国总收获占比达到92.7%，远超所有国家总和。100年了，不，自异能纪元开启以来，我龙国从未有过如此辉煌的战绩。这一战，打出了国威，打出了我龙国觉醒者的精气神。这一切
都要归功于李一大人。若非他以一己之力横推各国精锐，震慑群雄，我们绝无可能如此顺利地获得大部分核心资源。不错，李一大人不仅实力通天，更兼有护国佑民之心。他的出现确是天佑我龙国。传令下去，即刻准备最高规格的凯旋仪式。我要让全龙国、全世界都看到，谁才是这个新时代真正的引领者。英雄，我们的英雄回来了！资源转移开始。天啊，那是什么？好多宝物，我这辈子都没见过。龙国要崛起了，真的要崛起了！喂，等等！